Ya, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 2. Bapak Dr. Andes Haji Ratu Dewa MSI dan Bapak Prima Salam SHMM. Ya, baik pendengar langsung dari Forum Hotel Palembang ya Rizky ya, saya Nova Ya. Ariana. Ya, saya Heru Rizky. Kali ini di debat Wali Kota dan juga Wakil Wali Kota Palembang 2024, tepatnya di Ballroom Hotel Novotel Palembang. Nova. Ya, dan ini debat pamungkas Pilkada Kota Palembang di mana Ya. debat pertama kedua telah dilaksanakan dan hari ini di 20 November 2024 akan berlangsung sebentar lagi debat ketiga atau debat pamungkas untuk ketiga paslon yang mengikuti Pilkada Kota Palembang 2024 ya Rizky ya. Oke, dapat kita gambarkan suasana kali ini Nova dan juga pendengar maupun pemirsa YouTube yang sedang menyaksikan saat ini. Sebelum memulai debat, mungkin saat ini ketiga paslon sudah membawa pendukung ya, supporter masing-masing ya. Ini yang terlihat sudah sangat ramai di dalam Novotel Palembang. Sebelum dimulainya debat sendiri, ini sudah nanti akan disiapkan yel-yel dari Iya, para supporter ataupun menambah pendukung. kemeriahan Menambah meriah pada untuk malam debat debat malam hari ini. Pilkada Baik. Palembang ya, wali kota dan juga wakil wali kota Palembang 2024 kali ini. Dan Ya. nanti juga bagi Anda yang ingin mendengarkan siaran kami tidak hanya melalui testerial di 92,4 mm seperti biasa, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami secara langsung audiovisual melalui link YouTube RRI Palembang pada malam hari debat Pilkada Kota Palembang 2024. Ya, dan kalau kita lihat suasana Ya, Nova. debat malam hari ini tadi pasangan nomor urut 1 yakni Fitrianti dan Nandriani Oktarina ini telah hadir duluan di dalam ballroom Hotel Novotel Palembang. Sementara saat ini untuk pasangan nomor urut 2 Ratu Dewa yang berpasangan dengan Prima Salam dan juga untuk pasangan nomor urut 3 yakni pasangan Yuda Pratomo dengan Baharudin saat ini belum hadir di dalam ruangan ballroom Hotel Novotel Palembang. Namun meski begitu pendengar, saat ini suasana ruangan di ballroom Hotel Novotel Palembang ini sudah ramai dengan para pendukung yang hadir pada malam hari ini di Hotel Novotel Palembang untuk mengikuti secara langsung debat ketiga atau debat pamungkas yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang. Rizky. Iya, satu persatu paslon sudah datang di ballroom Hotel Novotel Palembang sebelum memulai debat kali ini juga. Dan kita masih menunggu proses ataupun dimulainya debat. Ini juga menjadi salah satu hal ataupun akhir ya dari debat kali ini yang mungkin ini menggambarkan nanti masyarakat untuk memilih pasangan yang memang nanti menjadi wali kota dan juga wakil wali kota Palembang tahun 2024. Dan ini Ataupun bisa 5 tahun ke depan. merubah, mungkin bisa merubah Bisa saja Nova. pilihan ya. Iya, karena di Setelah debat-debat mendengarkan sebelumnya debat mungkin malam ini bagaimana yang awalnya memilih pasangan nomor urut 1 beralih ke nomor urut 2 ataupun sebaliknya pasangan nomor urut 2 beralih ke nomor urut 1 ataupun akan beralih ke pasangan nomor urut 3. Ya, untuk diketahui ya Rizky ya, ada 3 paslon yang mengikuti pemilihan kepala daerah Kota Palembang 2024 ini. Yakni pertama adalah pasangan Fitrianti dengan Nandriani yang diusung oleh partai Nasdem, kemudian Partai PAN, PKB dan Partai Perindro. Total suara dari 4 parpol itu sebanyak 312.000 suara sah yang ada di DPRD Kota Palembang. Kemudian untuk pasangan nomor urut 2 Ratu Dewa dengan Prima Salam, untuk diketahui ini memang diusung oleh mencapai 14 parpol di mana 3 parpol diantaranya yang punya kursi di DPRD yaitu tentunya Partai Gerindra, kemudian Partai PDIP dan Partai Golkar, dan terakhir yakni pasangan Yuda Pratomo dan Baharudin mendapat dukungan dari 2 partai politik yakni Partai Demokrat dan Partai PKS. Oke, dan juga nampak untuk debat ketiga ini ada tema khusus yang memang disiapkan oleh KPU Palembang, di mana debat ketiga ini mengusung tema besar, yaitu optimalisasi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan menuju Palembang maju dan juga internasionalisasi. Nah, itu juga menjadi
tujuan dari ketiga paslon nanti yang akan melakukan debat kali Wah, ini. menarik ya kalau kita Menarik, bicara tentang sungguh Palembang menarik. Internasional. Iya. Karena memang sudah banyak sekali fasilitas di Palembang yang sudah Bertaraf memiliki taraf internasional. internasional. Seperti LRT Transit, LRT yang sangat berguna bagi masyarakat Kota Palembang. Menjadi salah satu akses transformasi masyarakat Kota Palembang. Dan tentunya kita harapkan dengan tema debat malam ini salah satunya adalah menuju kota internasional, bahwa apa yang akan dilakukan nanti kepala daerah ini ketika mereka menjabat sebagai wali kota dan wakil wali kota Palembang. Harapan dari masyarakat tentunya tidak hanya Kota Palembang sebatas kota internasional harapan saja, namun akan lebih menjadi kota internasional yang berguna bagi masyarakat Kota Palembang. Di samping persoalan-persoalan klasik seperti sampah, banjir, itu juga harus menjadi perhatian yang harus diselesaikan dan wajib diselesaikan oleh pasangan terpilih nanti di 27 November 2024. Ya Rizky, kalau bicara tentang hari pencoblosan tidak terasa ya. Oke. Akan tinggal beberapa hari lagi. Ya, tinggal menghitung hari lagi Sudah akan menghitung hari dimulainya lagi. proses pemilihan kepala daerah Sudah ada kali ini. pilihan? Sudah dong. Sudah ada di dalam sudah hati. ya, di dalam hati saja ya. Sudah ada di dalam hati. Dan ini tentu menjadi pertanyaan kembali untuk masyarakat yang Iya. sedang menonton kita saat ini, Nova, dan juga mendengarkan kita saat ini. Mungkin ini dalam debat terakhir ini menjadi memang momen terakhir masyarakat untuk memilih siapa nanti yang akan maju menjadi wali kota dan juga wakil wali kota Palembang. Sudah di belakang kita, Nova. 3 paslon sudah hadir di dalam Novotel Palembang, di ballroom Novotel Palembang ini. Dan juga dari perwakilan maupun itu dari tim sukses maupun juga supporter dan pendukung dari ketiga paslon. Yang nanti kita tunggu ya, yel-yel apa saja yang akan dinyanyikan, diserukan oleh mereka. Dan memang tentu pasti akan ada tata tertib yang disampaikan oleh moderator acara malam hari ini. Baik. Sebelum dimulainya debat, seperti supporter ataupun pendukung tidak boleh bersuara ketika salah satu paslon lain tentunya kita harapkan memberikan sama visi misi, seperti- menyampaikan visi misi sama di seperti debat di kali ini. Pilkada Karena memang 1-2, debat 1-2 akan berlangsung kondusif ya Rizky ya. Iya. Oke, hal itu juga yang terus beritahu untuk supporter. Ini memang di debat sebelumnya yang 1-2 ada terjadi insiden para pendukung yang memang menyela ataupun sedang melakukan visi misi dari paslon lain, namun ada keributan di sana, mungkin ada yel-yel yang dinyanyikan. Itu hal yang akan ditegaskan kembali oleh pihak panitia ataupun para pendukung ya masing-masing ketiga paslon. Ya, kita tentu harapkan suasana berjalan kondusif ya, karena juga baru saja hadir Kapolrestabes Palembang sudah hadir pada malam hari ini bersama dengan Ketua DPRD Kota Palembang yang juga baru saja hadir di dalam ballroom Hotel Novotel Palembang. Karena di debat pamungkas satu debat terakhir ini sendiri hanya ada 8 tim pendukung yang boleh naik di atas panggung utama yang akan menemani ketiga paslon masing-masing. Kalau kita dapat gambarkan pendengar, saat ini pasangan nomor urut 1 yakni pasangan Fitriani dan Andriani tetap dengan kostumnya, warnanya hitam pink ya. Hitam merah jambu muda ya. kalau bahasa kita ya. Ya, Blackpink seperti itu, dengan tagline Blackpink yang digunakan hampir semuanya kita lihat di jalanan Kota Palembang. Oke, Nova, dan saat ini supporter dari pasangan nomor urut 2 ya. Dan yang menggunakan seragam atau baju berwarna hijau sage. Oke. Kalau bahasa milenialnya hijau sage. Ya. Yang tahun kemarin Hijau viral sage, ya. Malam hari ini ya. Sedang bersemangat sekali memberikan yel-yelnya. Ini sama seperti di debat pertama dan debat kedua, seragamnya menggunakan hijau sage. Dan pasangan nomor urut 3 semuanya menggunakan tanjak, Rizky. Untuk pasangan nomor urut 3, tim pendukungnya semuanya menggunakan tanjak dan tetap dengan pakaian berwarna putih. Baik itu pendukung laki-laki maupun pendukung perempuan untuk para pendukung paslon 03 yakni Yuda Pratomo dan Baharudin, Rizky. Oh Rizky, ternyata 3 paslon sudah berada di atas panggung ini. Iya, betul. 3 paslon sudah berada di atas panggung. Itu tandanya mungkin sebentar lagi akan dimulai. Ya, debat publik terakhir ini yang memang menjadi salah satu tolak ukur ya untuk dalam pemilihan 2024 kali ini. Memang tinggal menghitung hari, Nova. Dan sedikit informasi Nova dan juga pendengar, untuk di luar sendiri kondisinya sudah
aman kan? Tertib. Seluruh rangkaian acara pada malam hari ini. Keamanan maksud kami di luar juga sudah sangat ketat ya. Ya. Untuk masyarakat umum Ya. juga tidak bisa masuk. Masuk Ya, sembarangan. karena memang sudah. Seperti kita pun media, Oke. ini masuk Di, harus menggunakan ID card khusus untuk debat ketiga ini. Dan ID card khusus itu juga begitu masuk kita diberi Ya. tanda silang ya di ID card kita. Ya. Bahwa hanya pengguna ID card yang sudah tercantum atau terdaftar yang boleh masuk ke dalam ballroom Hotel Novotel Palembang ini. Sebentar lagi. Namun tidak perlu khawatir, memang untuk saat ini di luar juga diberikan videotron atau nanti bisa Baik. menonton dari luar. Untuk Ada juga supporter yang disiapkan ataupun tim sukses. Masyarakat yang ingin menonton secara langsung namun hanya sebatas di parkiran Novotel Palembang. Tapi tentunya berharap jangan hujan ya Rizky ya. Karena Palembang saat ini sedang dilanda musim hujan. Sedang musim hujan. Iya benar Iya. sekali Nova dan juga pendengar. Ya Rizky, ini memang berbeda di debat pertama dan debat kedua malam hari ini. Di debat ketiga 20 November di Ballroom Hotel Novotel Palembang. Ini memang pembukaan sebelum mulai debat ini sendiri. Suasananya memang cukup meriah. Lampu dimatikan, lighting dimatikan. Akan ada tarian khusus ya. Dari Yang semuanya para anak kecil ya? Anak-anak sepertinya Rizky ya. Iya. Ini ada tarian khusus malam hari ini untuk memberikan rasa semangat untuk para paslon, kemeriahan lebih dari debat ketiga Pilkada Kota Palembang ini sendiri. Sementara para ketiga paslon saat ini sudah berada di posisinya masing-masing yang menghadap ke audiens. Baik itu paslon nomor urut 1, pasangan Fitrianti dan Nandriani Oktarina. Kemudian pasangan nomor urut 2 Ratu Dewa dengan Prima Salam dan pasangan nomor urut 3 Yuda Pratomo dan Baharudin yang saat ini sudah berada di atas podium. Oh, Rizky, mungkin ini merupakan hari anak ya, hari anak internasional. Karena itu juga pada malam hari ini tarian ataupun penampilan yang ditampilkan pada malam hari ini sebelum acara debat kandidat dimulai dilakukan, dipersembahkan oleh anak-anak Kota Palembang yang tentunya memiliki prestasi yang memberikan tontonan menarik untuk para pendukung pada malam hari ini sendiri. Pertama kita juga pertanda untuk ramah anak ya. Iya, karena 20 November merupakan hari anak internasional. Selain keamanan yang kita singgung tadi Nova, ada juga tadi di sebelah kita para awak media juga sudah bersiap untuk mencari topik yang hangat di dalam debat kali ini Nova. Itu juga ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Yang ini juga nantinya akan mempengaruhi pilihan dari masyarakat dari berita-berita nanti yang akan keluar terkait visi misi para ketiga paslon yang telah disampaikan. Nah ini harus hati-hati juga Nova. Iya. Ya. Dan tidak ketinggalan maskot si Pakam. Ya, maskot yang melambangkan hewan monyet ini atau kera. Ini menjadi maskot Pilkada Kota Palembang atau disebut dengan Pakam seperti itu. Yang menghiasi layar panggung utama pada malam hari ini di debat publik terakhir yang diselenggarakan oleh KPU Palembang. Jadi memang setiap pemilihan kepala daerah seperti Kota Palembang ini maskot yang dipilih adalah Pakam yang merupakan monyet sebagai maskot dalam pemilihan kepala daerah Pilkada Kota Palembang. Tidak ketinggalan ya Pakam yang selalu menghiasi layar pada malam hari ini ya Rizky ya. Ya kalau pendengar bisa lihat, mungkin pemirsa juga bisa melihat ini kemeriahan yang ada di malam hari ini. Iya, tadi setelah penampilan tari-tarian oleh anak-anak Kota Palembang, tentunya anak-anak Palembang. Berikut kita akan dengarkan puisi yang juga disampaikan anak pada malam hari ini. Tertumpu di pundakmu. Kami anak-anak inginkan kebahagiaan dan kegembiraan dalam kehidupan. Pimpin kota kami dengan sebaik-baiknya. Sayangi kami dengan ketulusan layaknya orang tua yang menyayangi anaknya. Berikan ruang bermain, ruang belajar,
dan ruang mewujudkan cita-cita yang kami inginkan, agar kami bisa tumbuh dan berkembang dengan baik di kota Palembang. Calon wali kotaku, berjuta harapan dan doa kami panjatkan untuk kebaikan kita bersama. Kami yakin Bapak, Ibu, calon wali kotaku, engkau adalah putra-putri terbaik di kota ini. Waktu, tenaga, dan pikiran engkau curahkan untuk kebaikan dalam membangun kota kita. Kami, anak-anakmu, meminta sayangi kami dengan cintamu. Rangkul kami dengan hangat pelukmu. Lindungi kami dengan seluruh kekuatanmu. Jadikan kota Palembang tempat teraman dan ternyaman bagi kami untuk bermain. Tempat termudah mengenyam pendidikan dan belajar. Jadikan Palembang kota yang penuh harapan dan kebahagiaan bagi kami anak-anakmu di kota Palembang. Terima kasih. Ya. Baik, Nova tadi pertunjukan membacakan puisi yang memang disampaikan oleh anak kecil, harapannya wah tidak hanya orang dewasa tapi ini masyarakat. Anak kecil juga ingin menyampaikan pesannya ya, agar ramah anak kota Palembang. Harapan seorang anak ya, anak-anak terhadap pemimpin kota ini nanti jika terpilih pada 27 November 2024 mendatang, Rizky. Ya. Dan malam hari ini di debat publik terakhir ini cukup meriah ya, Rizky ya. Bisa kita lihat melalui pendengar RRI yang ingin melihat audio visual juga bisa memonitor YouTube RRI Palembang pada malam hari ini. Ya, selain itu Anda juga dapat mendengarkan di Pro 1 RRI Palembang kanal 92,4 FM. Iya, Rizky, luar biasa ya. Kesejahteraan, ketenangan, dan menghadirkan senyuman di setiap masyarakat Kota Palembang. Beberapa program-program kerja dinaungi yang bernama Palembang Berdaya, Palembang Sejahtera yang berkelanjutan. Bersama Yuda Bahar, mari kita songsong era baru Palembang Maju. Ya, kita masih menunggu Nova dan juga pendengar. Dimulainya debat terakhir wali kota dan juga wakil wali kota Palembang ya, 2024. Mungkin ini karena memang sudah di era digital dan juga modern ya, Nova. Iya. Atraksinya juga tidak hanya kalau dibandingkan 5 tahun yang lalu, mungkin momennya ini lebih ke arah digital ya. Media digital yang memang ditampilkan oleh KPU Kota Palembang. Ya, dan ini momen 5 tahunan ya. Karena momen ini akan terulang kembali 5 tahun mendatang. Dan masyarakat Palembang mungkin bisa benar-benar menentukan pilihan sesuai dengan harapan mereka, sesuai dengan hati nurani mereka. Pasangan mana yang akan dicoblos pada 27 November 2024 mendatang. Oke, dan juga Nova dan juga pendengar,
ini sungguh kalau dilewatkan sungguh sayang sekali ya masyarakat ya. Ini tontonan publik yang memang kita harus melihat 5 tahun ke depan siapa saja yang mungkin sesuai dengan hati nurani kita ataupun memang ada keinginan lain ya dari masyarakat yang memang sesuai dengan visi misi dari ketiga paslon. Itu yang diharapkan oleh para masyarakat yang sedang menonton ataupun yang memang ingin menyaksikan secara langsung. Iya, tentunya Dan kalau nanti kita saksikan setelah sekarang juga terpilih Nova, nanti. Ya, silakan. Setelah terpilih nanti kita harapkan tentunya bagi paslon yang kalah dalam kontestasi pilkada juga cukup berbesar hati untuk tetap menjaga kondusivitas pilkada Kota Palembang. Ini Benar tetap sekali. aman, tertib Palembang yang dikenal dengan kondusif. Tidak ada gejolak pasca pemilihan 27 November nanti. Jadi kita juga harapkan tentunya waktu yang tinggal beberapa hari lagi, kurang lebih dari 1 minggu lagi pemilihan 27 November setelah terpilih pasangan calon tidak ada yang harus sampai ke MA lah ya Rizky ya. Harus menerima dengan lapang dada kekalahan jika memang sesuai dengan hasil yang jujur dan adil. Ya. Oke. Kita serahkan semuanya ke 3 paslon yang akan hadir di debat publik terakhir pasangan calon wali kota dan juga wakil wali kota 2024. Ya, baru saja berdiri paslon nomor urut 1, Ibu Fitrianti menggunakan pakaian seragam hitam, kemudian Ibu Nandriani Oktarina menggunakan seragam berwarna merah muda atau pink, dan berikutnya pasangan nomor urut 2, yakni pasangan Ratu Dewa dengan Prima Salam yang menggunakan seragam sama berwarna hijau sage, yang tidak ketinggalan dengan sal motif jemputan yang melingkar di leher belakang hingga ke depan. Kemudian juga disapa pasangan nomor urut 3, pasangan Yuda Pratomo dengan Baharudin yang malam hari ini juga menggunakan sal jemputan. Dan tidak ketinggalan ikat kepala khas Palembang, yakni tanjak songket yang digunakan pasangan nomor urut 3 pada malam hari ini. 2024. Iya, ketiga paslon sudah disapa masing-masing oleh MC acara pada malam hari ini. Di mana ketiga paslon saat ini juga tidak hanya berdua ya di depan panggung utama, mereka dampingi oleh 8 orang tim pendukung atau tim utama yang juga ada di atas panggung utama pada malam hari ini. Mereka tidak berdiri, posisi mereka saat ini berada di atas panggung utama, duduk. Begitu juga dengan ketiga paslon yang berada di depan sekali. Sementara 8 orang tim pendukung utama ini duduk di belakang mereka sesuai dengan aturan ya, di aturan tepat di belakang ketiga paslon yang sudah ada malam hari ini. Ya, berikut kita dengarkan lagu Indonesia Raya.
Hadirin disilakan duduk kembali. Iya, baru saja lagu Indonesia Raya dikumandangkan pada malam hari ini, di mana para hadirin dan para tamu undangan termasuk ketiga paslon dan para pendukung paslon yang berdiri saat ini sudah duduk kembali. Berikutnya kita dengarkan pembacaan doa yang saat ini sedang menuju ke atas podium untuk dilakukan pembacaan doa bersama sebelum memulai debat publik terakhir pemilihan calon wali kota dan wakil wali kota Palembang 2024. Berikut kita dengarkan doa bersama yang dipimpin oleh Ustadz Aman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mari sama-sama kita hadirkan hati kita sejenak. Kita bermunajah, minta kepada Allah Tuhan semesta alam agar semua hajat-hajat kita, doa-doa kita diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'mahu yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhil karim li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, pada malam hari ini kami berkumpul, kami memohon kepadamu ya Rabb, berikanlah kami kebijaksanaan, ketenangan hati, dan kecerdasan pikiran dalam menghadapi debat terakhir ini, agar dapat berbicara dengan jujur dan adil, serta menyampaikan visi dan misi untuk kesejahteraan kota Palembang tercinta. Kami yakin sekali ya Allah, semua paslon kota Palembang yang di hadapan kami ini adalah orang-orang yang sangat baik, orang-orang yang sangat hebat, orang-orang yang sangat luar biasa, yang siap berjuang untuk kemakmuran dan kesejahteraan kota Palembang tercinta. Ya Allah, bimbinglah setiap langkah kami ya Rabb. Jauhkan kami dari sifat sombong dan angkuh. Karuniakanlah kami kemampuan untuk mendengarkan dengan baik dan berbicara dengan bijaksana sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, Engkaulah sebaik-baik penolong. Limpahkanlah kepada kami kekuatan untuk mengatasi setiap tantangan. Bantulah kami untuk mewujudkan perubahan positif bagi masyarakat Palembang. Dan jadikan debat ini sebagai sarana untuk saling menghormati dan memperjuangkan kebaikan. Ya Allah, jika Engkau memberi kepada kami kesempatan, jadikanlah, pilihlah nanti pemimpin kami yang amanah, penuh kasih sayang, dan adil bagi rakyat. Jauhkan kami dari segala hal yang dapat merugikan orang banyak, agar Palembang Darussalam menjadi kota yang makmur, damai, dan sejahtera. Semoga doa kita semua pada malam hari ini dapat memberikan ketenangan dan kekuatan dalam menghadapi debat terakhir ini, serta bermanfaat untuk menciptakan pemimpin yang berkualitas dan amanah bagi masyarakat Palembang tercinta.
Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyir rahmah wa syafi'il ummah. Wa anta ya Allah ya sami'ad du'a isma' du'ana ya Rabb. Isma' du'ana ya Rabb. Isma' du'ana ya Rabb. Wa taqabbal ziyaratana wa ammin khawfana wastur ayubana waj'alna ya Allah min jami' ibadika as-salihin alladhina la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Bifadli subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun. Wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Amin, mendengar amin, amin. baru Ya saja Rabbal pembacaan doa alamin. bersama yang dipimpin oleh Ustadz Ahman untuk memulai acara debat terakhir Pilkada Kota Palembang. Dan setelah mendengarkan lagu Indonesia Raya dan juga melakukan doa bersama, berikut kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Palembang Sawaludin SAI MH yang saat ini sudah berada di atas podium. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang kami hormati PJ Wali Kota Palembang Bapak Dr. Uco Abdul Raud Damenta, yang kami hormati anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan Bapak Rudianto Pangaribuan SE dan seluruh jajaran sekretariat KPU Provinsi Sumatera Selatan, yang saya hormati rekan-rekan komisioner KPU Kota Palembang dan seluruh jajaran sekretariat KPU Kota Palembang, yang kami hormati Forum Komunikasi Daerah Kota Palembang, yang kami hormati Ketua dan Pimpinan DPRD Kota Palembang, yang kami hormati Ketua dan anggota Bawaslu Kota Palembang, yang kami hormati Ketua Tim Kemenangan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terkhusus yang kami banggakan, yang kami hormati pasangan calon nomor urut 1 Ibu Fitrianti Agustinda dan Ibu Nandriani Oktarina, dan yang kami hormati pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 2 Bapak Ratu Dewa dan Bapak Prima Salam, dan yang kami hormati calon wali kota dan wakil wali kota Bapak Yuda Pratomo dan Bapak Baharudin, seluruh tim kemenangan pasangan calon, rekan-rekan dari pemantau pemilu, media, terkhusus untuk seluruh masyarakat Kota Palembang pada malam hari ini menyaksikan secara live streaming maupun yang sedang nonton di rumah masing-masing. Alhamdulillah pada malam hari ini dari rangkaian demi rangkaian kami KPU Kota Palembang telah melaksanakan
debat pertama, debat kedua malam hari ini, debat ketiga atau debat terakhir untuk pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Palembang tahun 2024. Besar harapan kami pada malam hari ini berjalan dengan lancar, damai, sehingga KPU Kota Palembang salah satu jadi contoh untuk pelaksanaan pemilu 2024 dengan baik. Dan kami juga KPU Kota Palembang mengucapkan seluruh stakeholder yang terkait yang sudah mendukung, mensupport kami sehingga debat pertama, debat kedua berjalan dengan lancar. Dan pada malam hari ini walaupun ada perbedaan di atas 10 orang dan kita tambah 10 orang dalam ruangan, insya Allah tidak merubah teknis ataupun juknis yang kita laksanakan untuk melaksanakan debat terakhir untuk calon wali kota dan wakil wali kota Palembang. Dan mudah-mudahan calon wali kota dan wakil wali kota dapat mempertajam visi misi program kerja sehingga masyarakat Kota Palembang bisa menilai. Sekali lagi, mari kita bersama-sama melaksanakan debat terakhir kita pada malam hari ini dengan damai, hati terbuka. Mudah-mudahan debat ini berjalan dengan lancar sesuai keinginan kita semua. Dengan niat kita bersama-sama, mudah-mudahan niat kita diganti dan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, pahala buat kita semua. Saya akhiri dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Sawaludin SHIMH atas sambutannya. Mohon berkenan untuk tetap berada di tempat. Ya, mendengar tadi baru saja kata sambutan dari Ketua KPU Kota Palembang, Syawaludin, yang memang sudah disampaikan tadi. Ini juga yang menjadi debat terakhir pasangan calon wali kota dan juga wakil wali kota Palembang tahun 2024. Tinggal menghitung hari sebelum proses pemilihan nanti dilakukan. Ini juga menjadi penyerahan secara simbolik pertanyaan debat publik tahun 2024 calon wali kota dan wakil wali kota Palembang. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ketua Tim Perumus untuk menyerahkan secara simbolik hasil perumusan pertanyaan debat publik terakhir calon wali kota dan wakil wali kota Palembang 2024 kepada ya, Novara juga mendengar saat ini barusan saja tadi kita saksikan. Ya, Rizky, nanti saat ini sedang berlangsung penyerahan dokumen pertanyaan dari tim perumus ke Ketua KPU Kota Palembang, Bapak Sawaludin. Ke tempat. Terlihat pada malam hari ini salah satu tim perumus, Direktur Uji Kompetensi Wartawan UKW PWI Pusat, Bapak Dr. Haji Firdaus Komar, yang juga sebagai tim perumus dokumen pada malam hari ini, yang nantinya para panelis ini akan memberikan pertanyaan dan juga tanggapan kepada ketiga paslon dalam debat kandidat yang salah satu temanya adalah mengenai kota Palembang menuju kota internasional, ya Rizky ya? Ya, betul sekali. Tahun 2024. Langsung saja saya akan mengundang moderator kita yang sangat luar biasa untuk memimpin debat publik terakhir calon wali kota dan juga wakil wali kota Palembang pada malam hari ini. Dan inilah dia, Vio Alfaruk dan Christian Grish. Ya Rizky, malam hari ini sampailah kita pada puncak acara di mana debat publik terakhir. Setelah MC membuka acara pembukaan, kita akan dengarkan bagaimana ketiga paslon yang akan dimoderatori oleh dua moderator yang sudah memang ini hadir di panggung kali ini. Novara juga pendengar, yang mungkin ini sebagai tanda nanti akan dimulainya sesi pertama dalam debat publik
terakhir pasangan calon wali kota dan juga wakil wali kota 2024. Ya, dan ini akan menjadi lebih menarik ya, karena apa yang mereka sampaikan ini akan menjadi acuan bagi masyarakat Kota Palembang, apakah tetap yakin dengan pilihan mereka saat ini atau setelah mendengar debat malam hari ini, debat terakhir ini, mereka akan berubah pilihan seperti itu. Ya, kita harapkan tentunya apapun pilihan mereka, siapapun pemenangnya, kita berharap Kota Palembang tetap kondusif, tidak ada sengketa ataupun persoalan-persoalan pasca Pilkada 27 November mendatang. Dan dapat kami informasikan pendengar, dapat kami kabarkan bahwa sebentar lagi akan dimulai debat publik terakhir pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Palembang 2024, di mana pasangan nomor urut 1 berada di sisi paling kanan panggung utama, kemudian pasangan nomor urut 2 berada di tengah panggung utama, dan pasangan nomor urut 3 berada di sisi kiri panggung utama. Ya, berikut kita dengarkan tata tertib debat publik terakhir. Pada segmen kedua, para paslon akan menjawab pertanyaan berdasarkan tema, subtema, dan pertanyaan tentunya yang sudah dirumuskan oleh tim perumus. Kemudian pada segmen ketiga, para paslon akan saling memberi satu pertanyaan yang sudah disiapkan, kemudian paslon akan memberikan jawaban, menanggapi, dan kemudian diberikan kesempatan untuk menanggapi kembali. Nah, pada segmen keempat, paslon akan memberikan pernyataan penutup atau closing statement, karena disinilah nanti pasangan calon dapat meyakinkan dan mengajak masyarakat Kota Palembang untuk memilihnya sebagai wali kota dan wakil wali kota Palembang untuk 5 tahun ke depan. Untuk itu hadirin tamu undangan yang kami hormati, dalam debat publik terakhir calon wali kota dan juga calon wakil wali kota Palembang tahun 2024 terdapat 5 panelis. Kami mohon berkenan kepada panelis berdiri pada saat kami sebutkan namanya. Untuk yang pertama, Ibu Dr. Evada Dewata, SEMSI AK CA, CMA CRP, dosen jurusan akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya, asesor akreditasi, reviewer Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Selanjutnya, Ibu Dr. Fatria Hairo, STPSH MH SIMED, Wakil Ketua 2 STIH Sumpah Pemuda, Bidang Ilmu Hukum Tata Negara. Yang ketiga, Ibu Dr. Haja Anisatul Mardia, MAG PhD, dosen tetap Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Bapak Dr. Ridwan SH M. Hum, dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dan panelis kita yang terakhir pada malam hari ini, Bapak Dr. Andes Ardian Saptawan MSI, Ketua Lembaga Pengembangan Pelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Sriwijaya, Sekretaris Dewan Pakar ICMI Sumatera Selatan, dan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu SDM Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Baik, kami ucapkan terima kasih atas kesediaan dari 5 panelis. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk ke-5 panelis kita pada malam hari ini. Dan tentunya debat terakhir wali kota dan wakil wali kota Palembang pada malam hari ini ada tata tertib. Saya mohon izin untuk menyampaikannya. Yang pertama, pakaian yang dikenakan adalah bebas, sopan, dan rapi. Setiap tamu undangan harus menjaga ketertiban, keamanan, serta kebersihan, dan tidak membawa barang-barang yang dilarang serta dapat membahayakan orang lain di lokasi debat. Yang dapat memasuki area debat hanya nama-nama yang sudah diundang, sudah terdaftar, dan yang memiliki ID card KPU. Untuk pengantar atau pendamping tamu VIP hanya diperbolehkan mengantar ke area debat. Dan yang kelima, tim kampanye pasangan calon menempatkan petugas yang dapat menjaga ketertiban dan keamanan maksud saya selama debat berlangsung. Baik, kami akan lanjutkan untuk membacakan tata tertib debat kita pada malam hari ini. Di dalam area debat, pendukung tidak diperkenankan membawa bahan kampanye dan juga alat peraga kampanye kecuali atribut yang melekat di tubuh. Selama acara debat berlangsung, tamu undangan wajib menjaga ketertiban dan tidak
meneriakkan yel-yel, slogan, dan melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung pasangan calon lain, moderator, ataupun panelis. Selama acara debat berlangsung, tim pendukung paslon tidak diperkenankan naik ke atas panggung. Selama debat berlangsung, handphone ataupun alat komunikasi lainnya dalam kondisi hening dan dilarang mengaktifkan flashlight. Untuk segmen ketiga, pertanyaan antar paslon tidak boleh menggunakan istilah asing. Jikapun menggunakan istilah ataupun singkatan asing, maka harus dijelaskan maksudnya. Apabila tata tertib ini dilanggar, maka pihak panitia berhak mengeluarkan dari lokasi debat. Baik, Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati. Selanjutnya kami akan memperkenalkan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Palembang tahun 2024. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 1, Ibu Fitrianti Agustinda SHMH dan Ibu Nandriani Oktarina SPSI. Kami persilahkan untuk paslon nomor urut 1 untuk menempati podium. Kami juga mengundang untuk menuju ke podium yang sudah kami sediakan untuk pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 2, Bapak Dr. Andus Haji Ratu Dewa MSI dan Bapak Prima Salam. Kami juga mengundang untuk maju ke depan menuju podium pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 3, Bapak Yuda Pratomo STMSC PhD dan Bapak Insinyur Haji Baharudin MM. Ya, Rizky, ketiga paslon saat ini sudah berada di depan podium. Ya, Bapak. Sebentar lagi debat publik terakhir ini akan dimulai. Kita beri kesempatan kepada semua pendukung paslon untuk kita bisa dengar ya suara teriakan yel-yel mereka. Masing-masing paslon yang Diperkenalkan ketiga paslon yang akan melakukan debat publik terakhir wali kota dan juga wakil wali kota Palembang 2024 kali ini. Cukup meriah kali ini. Yel-yel juga disuruhkan oleh para pendukung yang hadir di ballroom Novotel Kota Palembang kali ini. Mulai dari 1, 2, 3 tidak mau kalah semua Nova dan juga pendengar. Terlihat seruan dari ketiga pendukung. Ini menyemarakan debat wali kota dan juga wakil wali kota Palembang untuk hari ini. Ya, namun tata tertib telah disampaikan oleh moderator malam hari ini bagaimana harus tetap menjaga ketertiban, keamanan dan juga kebersihan untuk para pendukung ketiga paslon pada malam hari ini. Dan termasuk yel-yel, atribut juga tidak diperkenalkan untuk digunakan pada malam hari ini kecuali yang menempel pada pakaian para pendukung masing-masing. Artinya yel-yel juga harus dibatasi karena tidak semua yel-yel harus dapat disampaikan apalagi pada saat para calon atau paslon ini menyampaikan visi misi atau menyampaikan tanggapan dan jawaban dari para panelis malam hari ini. Ya, Rizky. Ya. Sudah terlihat ya ketiga paslon berdiri malam hari ini. Kita dengarkan saja secara langsung debat publik pertama, segmen pertama, pemilihan kepala daerah dan wakil wali kota ya Palembang 2024 pada malam hari ini. Untuk yang pertama, kami persilakan kepada pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 1, Ibu Fitrianti Agustinda SHMH dan Ibu Nandriani Oktarina SPSI. Untuk penyampaian visi dan misi serta program kerja ini, kami batasi waktunya hanya 4 menit, dimulai ketika kata pertama diucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati PJ Wali Kota Palembang, yang kami hormati Ketua KPU bersama anggota, yang kami hormati Ketua Bawaslu bersama anggota, yang kami hormati Forkopimda Kota Palembang, yang kami hormati para penalis, perumus dan juga moderator, yang kami hormati paslon nomor urut 2, paslon urut nomor 3,
tamu undangan, dan masyarakat Kota Palembang yang menyaksikan debat kali ini. Visi, misi, dan program kerja Fitri Nandri adalah optimalisasi pembangunan berkelanjutan menuju Palembang Musi 2045. Jika kami diberikan amanah oleh masyarakat Kota Palembang, maka kami akan langsung bekerja cepat dan tuntas. Kami akan membuka 60.000 lapangan pekerjaan di segala sektor dan kami juga menciptakan 40.000 pengusaha baru. Yang pertama, mendirikan pusat pendidikan vokasi dan pelatihan kerja atau upskill serta inkubator bisnis di 107 kelurahan. Memberikan perlindungan kepada para pekerja dan proteksi usaha. Yang ketiga, membangun pusat bisnis jasa perdagangan di 18 kecamatan. Yang keempat, merevitalisasi bantaran Sungai Musi sepanjang 5 km. Yang kelima, mengembangkan budaya Sriwijaya sebagai produk wisata budaya bernilai internasional. Yang keenam, mengoptimalisasikan mutu pendidikan formal dan juga non formal. Yang ketujuh, meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, fasilitas umum, fasilitas sosial. Yang kedelapan, menerapkan regulasi kondusif untuk menarik investasi. Yang kesembilan, membangun pusat logistik yang dikelola oleh BUMD dan bekerja sama dengan BUMN dan swasta. Yang ke-10, membangun bisnis center berbasis teknologi digital. Kami juga akan merevitalisasi pasar tradisional menjadi pasar modern sebagai pusat perdagangan komoditas pertanian dan pangan. Merancang tata ruang yang terencana dan terintegrasi antara pemukiman, fasilitas umum, dan pusat pelayanan dengan keseimbangan ruang terbuka hijau 35%. Optimalisasi fasilitas umum berbasis energi terbarukan dengan mengganti lampu penerangan jalan menggunakan lampu tenaga surya. Mempercepat pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah sebagai alternatif energi ramah lingkungan dan terbarukan. Mengoptimalkan akses distribusi hasil industri melalui peningkatan kualitas jalan dan pembangunan dermaga Sungai Musi. Membangun pusat logistik dengan memanfaatkan aset pemerintahan yang memungkinkan untuk meningkatkan PAD kita. Memperkuat partisipasi warga dan UMKM dengan membangun pusat bisnis secara merata di 18 kecamatan. Mengoptimalkan adanya dinas satu pintu untuk menangani kerjasama pemerintah dengan badan usaha masyarakat dan swasta. Fitri Nandri berkomitmen menyelesaikan masalah yang belum selesai dan menyempurnakan rencana kerja yang sudah dilakukan. Tetapi untuk menyelesaikan semua akar permasalahan di Kota Palembang dibutuhkan keberanian dan kolaborasi antar seluruh stakeholder. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih paslon nomor urut 1. Kita berikan tepuk tangan untuk paslon nomor urut 1. Cukup ya? Kita akan berikan kesempatan yang sama, 4 menit untuk paslon nomor urut 2, Bapak Dr. Andus Haji Ratu Dewa MSI dan Bapak Prima Salam SHMM untuk menyampaikan pendalaman visi dan misi serta program kerja. Waktunya sama, 4 menit dimulai saat Bapak mulai berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjabat Wali Kota Palembang, Porkominda, para penyelenggara pemilu dan warga Kota Palembang yang kami hormati dan kami cintai. Keadilan salah satu nilai Pancasila, adil kepada semua individu tanpa memandang latar belakang. Roni Febriansa, anak berusia 19 tahun terlahir dengan fisik normal semasa kecilnya. 7 tahun yang lalu, awalnya mengalami gusi bengkak, tapi karena sulitnya akses kesehatan dan keterlambatan penanganan pada saat itu sehingga memaksanya mengidap penyakit kanker mulut hingga membuatnya berhenti untuk sekolah. Arya, 12 tahun, yang setiap hari berjualan tisu dan alat tulis sepulang sekolah sampai larut malam, yang pernah saya temuin di dekat halte PTC. Iki, anak 11 tahun, yang menghidupi 3 adiknya yang masih balita, terpaksa berjualan
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Muhammad Rapi, anak 14 tahun, yang saya kenal seorang penghafal Al-Quran 30 juz, hampir putus sekolah karena orang tuanya tidak mampu membayar biaya sekolah. Almarhum Bapak M. Toha, yang pernah pingsan karena kelaparan di atas becak yang digayuhnya ketika mencari nafkah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, mereka adalah segelintir dari individu yang saya temui. Mereka mengharapkan keadilan yang benar-benar nyata, dan sampai detik ini pun mereka memberikan harapan itu sepenuhnya kepada saya. Masih banyak lagi ratusan, bahkan ribuan, dengan total 173.059 masyarakat yang mungkin mengalami hal yang sama, baik dari pendidikan maupun kesehatan. Di masa jabatan saya kurang dari 9 bulan sebagai PJ Wali Kota Palembang, pemerintah Kota Palembang telah berhasil mencapai UHC sebesar 103,7%. Artinya apa? Seluruh penduduk Kota Palembang harusnya terlindungi dengan asuransi kesehatan. Dukungan salah satu program dari kami, Palembang Sehat, mulai dari makanan bergizi untuk anak-anak, kesehatan ibu hamil, dan jaminan kesehatan untuk para lansia, fasilitas operasional untuk posyandu yang layak, layanan rawat inap puskesmas 24 jam akan kita sediakan untuk menjamin kesehatan warga Palembang. Nantinya tidak ada lagi anak-anak yang putus sekolah, tidak ada lagi masyarakat yang meninggal karena kelaparan, tidak ada lagi 1.960 rumah yang tidak layak huni, tidak ada lagi 16,2% masyarakat kekurangan air bersih, bahkan tidak ada lagi kesenjangan sosial bagi teman-teman disabilitas dan keluhan masyarakat lainnya, karena kami akan menjamin semuanya. Kami akan tegaskan, tidak ada lagi yang namanya pungutan biaya ataupun sumbangan untuk pendidikan, terutama tingkat PAUD, TK, SD, dan SMP. Seragam sekolah, buku belajar, makanan yang bergizi akan kita berikan gratis untuk anak-anak generasi kita ke depan. Bapak Ibu dan anak-anak muda yang saya banggakan, setiap berjabat tangan dengan warga, setiap pelukan yang diberikan oleh anak-anak kami yang kami temui, membawa pesan. Pesan yang mereka sampaikan ini menjadi penguat bagi kami sampai di detik sekarang ini. Ketika amanah ini diberikan, ketulusan, pengabdian, dan keseriusan akan jadi pegangan kami. Pemimpin hebat tidak ingin memimpin, tetapi melayani. Saya bersama Adinda Prima Salam memiliki mindset bahwa tugas pejabat adalah melayani rakyatnya. Bapak Ibu hadirin sekalian, hari kemarin ada sejarah, hari ini adalah milik kita. Jazakumullah khairan katsira. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis. Oke, cukup ya. Kita gantian dengan paslon nomor urut 3. Selanjutnya, Bio. Baik, dan selanjutnya kami persilakan, kami berikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 3. Bapak Yuda Pratamo ST MSc, PhD, dan Bapak Insinyur Haji Baharudin MM untuk menyampaikan pendalaman visi misi dan program kerja. Waktunya 4 menit, dimulai ketika berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dulur-dulur, rekan-rekan milenial dan adik-adik Gen Z, serta seluruh warga Kota Palembang yang kami cintai dan banggakan. Sebelum kami memulai, izinkan kami Yuda Bahar menyampaikan duka cita yang mendalam terhadap keluarga korban banjir Palembang hari Senin yang lalu. Mari kita berdoa agar keluarga korban insya Allah diberi kekuatan dan ketabahan. Kami juga secara khusus berterima kasih kepada Basarnas, Dinas PU Kota Palembang, hingga warga yang turut bekerja keras dalam upaya pencarian korban anak yang terseret arus banjir di Sukarami dan Alang-Alang Lebar. Mudah-mudahan korban yang belum ditemukan bisa segera terevakuasi. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, bencana banjir Senin yang lalu telah menelan korban jiwa anak-anak kita karena pengelolaan tata ruang dan wilayah perkotaan yang serampangan. Ini harus segera diselesaikan karena tidak ada yang setara dengan nyawa manusia. Banjir adalah salah satu contoh masalah yang hingga kini belum selesai-selesai di Kota Palembang.
Ini adalah masalah integritas dan kompetensi dari pemerintah. Perizinan bangunan di atas lahan yang tidak sesuai peruntukannya diperjualbelikan. Bahkan Kota Palembang hingga saat ini juga tidak memiliki rencana induk ketahanan banjir, sehingga tidak tahu apa yang harus dilakukan secara komprehensif. Kedepan, kami Yuda Bahar berkomitmen serius menangani banjir di Kota Palembang ini dengan segala kemampuan dan jaringan yang kami miliki agar tidak ada lagi yang meregang nyawa karena banjir. Di lain sisi, Palembang kini juga darurat kemacetan, darurat penanganan sampah, darurat penerangan jalan, darurat pemukiman kumuh, air bersih yang tidak mudah dan tidak murah, padahal itu adalah hak warga yang diatur oleh undang-undang. Palembang saat ini sedang kritis. Palembang butuh percepatan pembangunan agar tidak tertinggal oleh kota-kota lain di Indonesia. Palembang butuh pemimpin baru yang visioner, berintegritas dan berjejaring internasional agar bisa mewujudkan cita-cita dunia, yaitu tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Tidak boleh lagi ada kemiskinan, tidak boleh lagi ada warga kelaparan di Kota Palembang. Pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, kesetaraan gender, kemudahan dalam berbisnis, pemukiman yang layak, infrastruktur yang ramah lingkungan harus terwujud di Kota Palembang. Bersama Yuda Bahar, Palembang Waterfront City akan menjadi kenyataan. Kami akan merevitalisasi Sungai Musi, mulai dari Sungai Musi sampai dengan Musi 6, Ulu dan Ilir. Bayangkan berapa banyak UMKM yang tumbuh di sepanjang bantaran Sungai Musi. Warga bisa berolahraga, anak-anak muda mendapatkan tempat nongkrong yang keren, penggiat seni, budaya kreatif juga memiliki tempat untuk berekspresi. Kami akan bangun pusat pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif dan berkelanjutan di setiap kecamatan dan kelurahan dengan konsep kolam retensi terpadu di mana warga bisa berekreasi, UMKM bisa berjualan, sekaligus menjadi ruang terbuka hijau yang ramah bagi ibu dan anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Kami siapkan dana 50-100 juta RT per tahun untuk pembangunan SDM unggul dan perekonomian rakyat dari tingkat yang paling bawah. Karena kami ingin warga Palembang bahagia dan sejahtera dari RT. Insya Allah kalau nak masalah Palembang beres galau, pilih Yuda Bahar. Mari bersama kita wujudkan era waktu baru habis. Palembang Terima maju. kasih paslon nomor urut 3. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk paslon nomor urut 3. Baik, cukup? Baik. Cukup? Baik, Bapak Ibu dan pemirsa yang ada di rumah, kita sudah menyaksikan penyampaian pendalaman visi dan misi serta juga program kerja dari ketiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Palembang tahun 2024. Kemudian kita akan masuk ke segmen kedua. Namun kita harus jeda, usai jeda kami akan kembali dengan nanti ya pada segmen 2 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota akan menjawab pertanyaan hasil rumusan dari tim perumus berdasarkan subtema. Tetaplah bersama kami di debat publik terakhir calon wali kota dan wakil wali kota Palembang tahun 2024. Ya Rizky, tadi kalau kita lihat debat publik terakhir penyampaian visi misi ketiga paslon dari pasangan nomor urut 1. Kedua paslon tersebut yakni Fitrianti selaku calon wali kota dan Nandriani Oktarina selaku calon wakil wali kota Palembang menyampaikan tentang sekolah gratis atau pendidikannya, lebih fokus kepada pendidikan, bagaimana masyarakat kota Palembang dapat mengakses pendidikan mulai dari tingkat SD hingga tingkat SMP yang memang menjadi tanggung jawab dan wewenang dari pemerintah kota Palembang. Sementara tadi paslon nomor urut 2 Ratu Dewa yang disampaikan langsung oleh calon wali kota Ratu Dewa ini menyoroti bagaimana tentang persoalan kesejahteraan anak. Beberapa anak yang ditemui selama menjabat sebagai PJ wali kota menjadi sorotan dari paslon nomor urut 2 Ratu Dewa dengan Prima Salam. Oke, dan baik Nova dan juga pendengar, saat ini juga suasana di Hotel Ballroom ataupun Novotel Palembang sudah sangat semarak pasca sesi pertama debat wali kota dan juga wakil wali kota Palembang 2024 ini.
Terlihat supporter dari ketiga paslon ini memberikan dukungannya sangat penuh dan juga semarak sampai dengan saat ini. Ini juga memang momen para pendukung untuk memberikan semangatnya kepada tiga paslon, ya, kepada pilihannya masing-masing untuk nanti memang disuruh diam kembali, Nova, ya, karena memang untuk tata tertib yang sudah dibacakan oleh moderator sebelum dimulainya sesi pertama tadi. Masih kita tunggu nanti sesi kedua. Ya. Untuk debat kali ini. Ya, segmen 1 telah berakhir dengan kondusif ya. Di mana memang ada sedikit kecolongan dari para pendukung ini masih meneriakan yel-yel. Terus juga tadi paslon nomor urut 3 kalau kita dengar memang agak melewat dari waktu yang sudah ditetapkan oleh moderator ya. Meski begitu tata tertibnya tetap diikuti oleh para pendukung dan ketiga paslon yang menyampaikan visi misi mereka pada segmen pertama debat publik terakhir ini, Rizky. Dan nanti setelah segmen pertama akan ada 3 segmen lagi di mana ada 4 segmen dalam debat publik terakhir yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Palembang. Oke, Nova dan juga pendengar yang sedang menyaksikan saat ini, kita infokan lagi untuk debat ketiga ini mengusung tema besar yaitu optimalisasi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan menuju Palembang maju dan juga internasional. Sudah jadi di sesi pertama mungkin ada yang sudah disinggung dari ketiga paslon. Iya, Rizky. Ya. Fitriandi, Agusinda, Nandriani Oktarina, kemudian paslon nomor 2 Yuda Pratomo, Ratu Dewa, maksudnya paslon nomor 2 Ratu Dewa dengan Prima Salam. Kemudian pasangan nomor 3 Yuda Pratomo dan Baharudin yang saat ini sudah kembali ke tempat duduk mereka setelah di segmen pertama. Mereka menyampaikan visi misi melalui podium yang disediakan masing-masing untuk ketiga paslon pada panggung malam hari ini. Kita dengarkan segmen kedua. Debat publik terakhir Pilkada Kota Palembang. Optimalisasi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan menuju Palembang maju, berkelanjutan, sejahtera, dan internasional. Akan terbagi menjadi beberapa subtema dan akan diturunkan menjadi pertanyaan hasil perumusan dari tim perumus. Adapun subtema kita pada malam hari ini, yakni pembangunan ekonomi dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan berkelanjutan. Selanjutnya memperkuat infrastruktur pembangunan yang berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah posisi strategis lokal dan pengaruh global. Baik, dan mekanisme debat kita pada segmen ini yaitu calon wali kota nomor urut 1, 2, dan 3 dipersilahkan mengambil nomor urut dalam fishbowl untuk penentuan urutan pengambilan subtema. Kemudian yang kedua, moderator akan mempersilahkan paslon untuk mengambil nomor urut subtema berdasarkan nomor urut yang diperoleh. Moderator mempersilahkan panelis mengambil nomor pertanyaan dalam fishbowl, kemudian pertanyaan dibacakan oleh moderator. Amplopnya sudah di depan kami. Kemudian paslon menjawab pertanyaan dari moderator dalam durasi 2 menit. Panelis menanggapi jawaban dari paslon dengan durasi 1 menit. Paslon kembali diberikan kesempatan untuk merespon tanggapan dari panelis dengan durasi 1 menit. Kemudian pembacaan pertanyaan hanya dilakukan 1 kali dan tidak ada pengulangan. Jadi kami mohon untuk didengarkan baik-baik. Dan yang terakhir, nomor yang sudah diambil dalam fishbowl tidak dimasukkan kembali. Kami mohon paslon nomor urut 1, nomor urut 2, dan nomor urut 3 untuk kembali ke podium sebelum kita mulai sesi kedua ini. Baik, kami persilakan. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk ketiga paslon kita pada malam hari ini. Dan untuk yang pertama, saya mengundang paslon nomor urut 1 untuk dapat mengambil fishbowl terlebih dahulu. Baik, nomor urut terlebih dahulu Ibu, silakan. Baik, diperlihatkan dibuka. Silakan untuk dibuka. Dan diperlihatkan ke kamera. Paslon nomor urut 1 mendapatkan kesempatan 2. Baik, terima kasih. Boleh diletakkan kembali. Baik, kami persilakan untuk kembali ke podium.
Selanjutnya, saya mengundang paslon nomor urut 2. Baik, mendapatkan nomor urut 3. Terima kasih, kami persilakan untuk kembali ke podium. Kami mengundang paslon nomor urut 3 untuk dapat mengambil nomor urut di fishbowl yang sudah dipersiapkan. Mohon izin Bapak, fishbowl yang di sebelah sini. Baik, dibuka dan diperlihatkan ke kamera. Baik, nomor urut 1, kami persilakan untuk kembali ke podium. Mohon izin Bapak, langsung saja ke fishbowl yang berikutnya. Paslon nomor urut 3 akan pertama kali mengambil kesempatan. Baik, mohon izin. C. Selanjutnya, silakan Christine. Baik, selanjutnya kami mohon untuk kepada panelis. Baik, kepada panelis untuk dapat mengambil fishbowl yang sudah dipersiapkan. Untuk menentukan nomor urut pertanyaan. Tadi C ya, tadi C. Nomor 1. Nomor 1, C1. Oke, ini huruf C, saya bantu Pio, nanti Pio yang akan membacakan. Saya pastikan Baik. ini C1. Boleh lihat Bapak dan Ibu masih tersegel? Baik, masih tersegel semuanya? Baik, untuk yang pertama, pertanyaan ini kami tujukan kepada paslon nomor urut 3. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Kota Palembang memiliki potensi besar dalam sektor ekonomi kreatif yang berakar pada budaya lokal, seperti kerajinan tangan, kuliner khas, dan seni pertunjukan. Pemanfaatan budaya ini bisa meningkatkan lapangan kerja dan juga pariwisata. Perlu strategi pemasaran yang tepat untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Pertanyaannya adalah, apa program kerja saudara dalam mempromosikan pariwisata budaya Kota Palembang ke kancah nasional bahkan internasional? Baik, dan selanjutnya kami persilakan kepada paslon untuk dapat memberikan jawaban dengan durasi 2 menit. Dimulai ketika kata pertama diucapkan. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk mempromosikan seni budaya dan kreativitas kita ke dunia internasional, tentunya kita harus mengupgrade para pejuang seni budaya kita ya, supaya memiliki standar internasional. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, dengan memberikan pelatihan dan mentoring sesuai dengan seni dan budaya yang ada. Seperti contohnya seni musik, kita bisa mendatangkan mentor-mentor yang bisa membuat para pemusik-pemusik kita ini naik kelas dan bisa dihargai di dunia internasional. Kemudian yang kedua, kita bisa membantu dari sisi permodalan dan logistiknya. Karena yang namanya seni dan budaya tentu memerlukan perangkat-perangkat dan instrumen yang juga kelasnya harus kelas internasional. Supaya permainan-permainan musik ya dan juga seni-seni lainnya itu mengikuti taraf internasional. Kemudian pemerintah juga bisa membantu dalam hal teknologinya. Bagaimana caranya supaya para pejuang seni kita itu bisa diketahui dan oleh orang luar ya. Bagaimana keberadaannya, mungkin kita bisa membuat sebuah website ya, dan juga sosial media
di mana hasil karya dari para pekerja seni dan budaya ini kita diseminasi ke luar negeri. Dan yang terakhir, baik, waktu habis. Terima kasih terima paslon kasih. nomor urut 3. Selanjutnya saya berikan kesempatan. Mohon izin kami akan berikan kesempatan untuk dapat meneriakan yel-yel. Selanjutnya kami persilakan kepada panelis untuk dapat memberikan tanggapan. Waktunya 1 menit. Terima kasih. Dalam meningkatkan ketenaran atau popularitas daripada budaya kita, tentunya harus ada terobosan-terobosan yang kita lakukan. Karena Kota Palembang ini sudah terkenal dari dahulu sebagai kota internasional. Namun budaya kita, termasuk juga makanan tradisional kita, itu belum terdengar seperti rendangnya Minangkabau. Apa terobosan saudara atau strategi saudara agar makanan tradisional itu pun bisa meningkat popularitasnya sampai ke mancanegara? Silakan. Baik, masih tersisa waktunya, panelis ingin ditambahkan? Cukup. Baik, terima kasih panelis. Dan selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 3. 1 menit untuk dapat menanggapi. Silakan. baik, terima kasih. Makanan kuliner yang merupakan khas dari kita, itu pertama harus di-upgrade dari sisi produknya, Prof. Jadi produknya itu harus standar ya, dan mengikuti higienitas ya yang diperlukan oleh orang di luar. Kemudian kita bisa mengendorse dengan menggunakan selebgram dari luar ya, untuk kita create sebuah program bahwa makanan khas Kota Palembang sedang dimakan oleh selebriti ataupun mungkin artis di luar negeri. Kemudian juga kita bisa membuatkan event-event ya, yang mana event kuliner itu bisa dinikmati di pameran-pameran di luar negeri. Terima kasih. Waktunya habis, terima kasih. Kami persilakan untuk dapat memberikan tepuk tangan untuk paslon nomor urut 3. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan. Baik, untuk kesempatan kedua adalah kesempatan untuk paslon nomor urut 1. Kami mohon untuk mengambil undian di fishbowl untuk menentukan apakah huruf A, B, dan C. Mohon untuk ditunjukkan ke arah kami dan kamera. Huruf A. Oke, huruf A. Kami mohon berkenan kepada panelis untuk menentukan pertanyaan nomor berapa dari subtema A. Nomor 1. Nomor 1. Oke, mohon dibantu Bio. Baik. Kita tunjukkan juga. Kami persilahkan untuk kembali karena nanti akan menjawab A1. di podium. A1 masih disegel ya. Oke, mohon dibantu untuk dibuka. Mohon untuk mendengarkan pertanyaannya dengan baik karena kami tidak akan mengulangi. Baik, Bapak Ibu, wilayah Kecamatan Gandus di Kota Palembang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan industri yang berkelanjutan. Namun, ada beberapa permasalahan terkait infrastruktur yang kurang memadai, akses air bersih, pengelolaan limbah, dan pencemaran sungai. Pertanyaannya, apa kebijakan dan program kerja yang akan Anda ambil untuk mengatasi permasalahan tersebut? Waktu Anda untuk menjawab 2 menit, dimulai dari saat Anda berbicara. Ya, terima kasih. Kecamatan Gandus merupakan wilayah yang terluas di Kota Palembang yang belum dikembangkan secara maksimal. Padahal memiliki potensi ekonomi untuk dikembangkan sebagai kawasan pariwisata agro dan juga perikanan air tawar. Jika nanti seandainya Ibu Fitri dan Ibu Nandriani terpilih menjadi wali kota Palembang, tentu kami akan mengembangkan Kecamatan Gandus ini untuk lebih nanti di 2 hal yang akan kita fokuskan, yaitu Fitri Nandri akan membangun kawasan agrowisata di Kecamatan Gandus
dengan tanaman dan buah-buahan yang memiliki nilai ekspor yang tinggi tentunya. Yang kedua, kami akan juga membangun kawasan wisata berbasis peternakan ikan tawar misalnya, bekerja sama dengan pihak swasta yang tentu dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Kita akan mendirikan hotel, resort untuk menarik perhatian para wisatawan. Kami juga akan mengubah wajah daripada Kecamatan Gandus yang tadinya dikenal dengan terisolir. Kami akan turun pertama kali bila kami diberikan amanah, karena di Kecamatan Gandus infrastrukturnya sangat minim. Dan juga kita tahu bahwa rumah sakit di Kecamatan Gandus adalah rumah sakit kota daripada Kota Palembang, dan itu harus benar-benar dinaikkan mutunya dengan baik. Dan juga kita tahu stunting ada 5, dan 5 itu yang paling terburuk ada di Kecamatan Gandus. Maka dari itu kami benar-benar akan merubah daripada wajah Kecamatan Gandus untuk benar-benar menjadi setara antara Ulu dan Ilir. Terima kasih. Masih ada waktu 9 detik lagi mau digunakan? Masih ada waktu mau digunakan? Cukup? Cukup. Baik, cukup. Kami minta untuk kembali ke titik 00. Baik. Bapak Ibu, kami mohon untuk para pendukung saat paslon yang didukung tengah menyampaikan atau menjawab pertanyaan untuk tidak memberikan yel-yel atau meneriakan kata-kata nanti akan mengganggu fokus dan konsentrasi dari paslon yang Bapak Ibu dukung. Sepakat ya? Oke, kita jaga kondusivitasnya. Baik, waktu 1 menit kami berikan kepada panelis untuk memberikan tanggapan atas jawaban dari paslon nomor urut 1. Silakan Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi yang dibahas Kecamatan Gandus yang memiliki beberapa permasalahan terkait infrastruktur yang kurang memadai. Akses air bersih, pengelolaan limbah, dan pencemaran sungai. Yang ingin kami dalami, kami ingin mendengar bagaimana strategi dari Ibu berdua untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Jadi kami ingin mendengar bagaimana strategi yang nyata untuk membahas atau mengatasi permasalahan tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sudah kembali ke titik 000. Waktu paslon nomor urut 1 menjawabnya juga 1 menit. Kami persilahkan dimulai dari saat Anda bicara. Ya, terima kasih Ibu. Kami akan coba menjawab. Dengan pembangunan pusat-pusat bisnis di 18 kecamatan dan juga membangun inkubator bisnis di 107 kelurahan, tentu dengan harapan bahwa akan ada pemerataan di semua wilayah kecamatan Kota Palembang. Jadi sebenarnya bukan hanya Kecamatan Gandus saja yang akan kita perbaiki, tapi dengan adanya pembangunan kawasan di setiap kecamatan, mulai dari pusat-pusat bisnis, mulai dari inkubator bisnis kita lakukan, dan juga dalam arti pelestarian alam yang ada di setiap kecamatan, dan juga potensi-potensi yang dimiliki setiap kecamatan, dengan harapan bahwa pembangunan akan merata sehingga apapun yang menjadi persoalan ke depan itu akan betul-betul nanti bisa teratasi, mulai dari kemiskinan, mulai dari pendidikan, mulai dari kesehatan, mulai dari lingkungan kumuh, atau juga mengenai masalah-masalah yang lain yang akan timbulkan di kecamatan. Jadi kami sangat yakin bahwa dengan adanya pembangunan secara merata tidak terputus. Waktu habis, mohon maaf, waktu habis. Baik, kami berikan kesempatan kepada para pendukung untuk memberikan tepuk tangan kepada paslon nomor urut 1 yang sudah menyelesaikan sesi tanya jawab dengan panelis. Baik, cukup ya. Kita berikan kesempatan kepada paslon lain. Silakan Tio. Baik, kita lanjutkan dengan paslon nomor urut 2 untuk dapat mengambil nomor huruf pertanyaan maksud kami. Baik, kami belum memberikan kesempatan untuk para pendukung meneriakkan yel-yel. Baik, huruf B. Selanjutnya kami persilakan kepada panelis. Berhubung yang terakhir ya. Oke. Nomor 3. Nomor 3. Baik, masih tersegel Bapak dan Ibu, kami akan membacakan pertanyaannya. Mohon dibantu, Christine.
Baik, dengarkan pertanyaan baik-baik, kami tidak akan mengulang pertanyaan yang telah disampaikan. Sumber energi terbarukan seperti tenaga surya masih kurang dimanfaatkan di Kota Palembang. Meskipun kota ini mendapat sinar matahari yang cukup sepanjang tahun, dukungan pemerintah daerah bisa sangat membantu percepatan adopsi energi terbarukan. Pertanyaannya adalah, apa rencana konkret saudara untuk mendukung penggunaan energi terbarukan seperti tenaga surya atau bioenergi atau biomasa dalam sektor publik dan rumah tangga di Kota Palembang? Waktu menjawab 2 menit, kepada paslon nomor urut 2 dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Bicara tentang sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, maka dari itu RDPS telah menyusun beberapa program dalam rangka untuk memberikan akses dan daya dukung terhadap hal ini. Pertama, ini akan ada kaitan sesuai dengan visi program kami adalah kota rendah karbon. Kenapa hal ini perlu? Karena kita akan mengurangi gas emisi karbon yang saat ini juga menjadi isu, tidak hanya isu bersifat regional tetapi bahkan menjadi isu tingkat nasional. Yang kedua adalah kita ingin memberikan pengembangan energi yang terbarukan, yaitu melalui pemanfaatan beberapa yang meliputi mulai dari panel surya dan juga beberapa pengembangan seperti masalah PLTSA. Dan juga hal lainnya, program juga yang kita berikan adalah berkaitan dengan efisiensi energi itu sendiri. Untuk itu energi efisiensi dari sektor publik, baik itu melalui penerapan smart lighting-nya dan juga penerangan secara umum dengan menggunakan tenaga surya. Yang keempat adalah kita akan juga menerapkan kebijakan sesuai dengan regulasi energi, baik itu regulasi energi yang datangnya dari pusat maupun regulasi yang dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kota Palembang sendiri, sehingga pemberian insentif pajak juga sesuatu yang harus kita berikan sehingga menjadi standar bangunan hijau atau green building, dan ini harus diterapkan dalam rangka kita memiliki Kota Palembang yaitu kota ramah lingkungan, sehingga kita menciptakan dari energi yang terbarukan. Demikian. Baik, waktu masih tersisa, ingin ditambahkan? Cukup. Cukup. Ya. Kita kembalikan ke 00 terlebih dahulu. Baik, terima kasih dan kami berikan kesempatan kepada panelis untuk memberikan tanggapan. Waktunya 1 menit. Baik, terima kasih. Sehubungan dengan upaya untuk pengurangan emisi buangan, sebagaimana yang telah saudara sebutkan tadi, bagaimana langkah-langkah untuk pengurangan emisi buangan ini yang melibatkan masyarakat secara langsung dari upaya yang dimaksudkan oleh saudara tadi. Silakan. Baik, mohon izin Bapak, kami belum berikan kesempatan untuk menjawab. Terima kasih panelis. Baik, kita kembalikan titik nol terlebih dahulu 1 menit waktunya untuk menanggapi. Kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak panelis. Artinya kita harus mulai membangun sebuah kesadaran kolektif. Artinya dari mulai warga di masing-masing individu, termasuk kebijakan dan program yang akan dilaksanakan. Bagaimana dimulai dari lingkungan kita, di rumah masing-masing, sehingga kita mulai dengan penanaman pohon yang ada di lingkungan sekitar kita untuk mengurangi seperti kata kami awal tadi, carbon city atau kota rendah karbon. Dengan cara paling tidak kita menciptakan ramah lingkungan. Di antaranya adalah pemanfaatan sarana transportasi dengan mengedepankan sarana transportasi secara terintegrasi melalui katakanlah transportasi umum. Hal lainnya adalah kita ingin juga menggunakan pengembangan pembangkit listrik dengan tenaga sampah. Ini juga bisa kita laksanakan. Saya kira demikian Bapak. Baik, terima kasih paslon nomor urut 2. Baik, kami berikan kesempatan untuk para pendukung meneriakkan yel-yel untuk paslon nomor urut 2. Baik, terima kasih. Cukup, kami persilakan untuk duduk kembali. Cukup? Cukup Bapak dan Ibu, terima kasih. Baik, Bapak Ibu kita jeda sejenak, usai jeda kita akan kembali
Jangan kemana-mana, debat publik terakhir calon wali kota dan wakil wali kota Palembang tahun 2024 akan kembali sesaat lagi. Assalamualaikum. Iya, pendengar, debat publik terakhir Pilkada Kota Palembang di Ballroom Hotel Novotel Palembang untuk sesi atau segmen kedua ini baru saja telah dilaksanakan ya Rizky ya. Dan memang saat ini suasana cukup ramai ya, yang mana tadi kita berada di posisi kiri, namun karena memang banyaknya para pendukung malam ini yang hadir di Ballroom Hotel Palembang, jadi sorotan kamera juga harus ikut bergeser ya Rizky ya. Iya. Ya. Semakin ramai memasuki sesi kedua dan memasuki ramai, sesi apalagi, terakhir debat suasana di luar. kali ini. Suasana di luar juga kita pantau tadi, ini informasi untuk pendengar juga yang sedang menyaksikan saat ini, mau melalui Pro 1 maupun atau kanal YouTube RRI Palembang yang sedang berlangsung kali ini. Di luar sudah ramai juga menonton melalui Videotron, yang disediakan oleh KPU Kota Palembang. Untuk yang tidak bisa masuk ke dalam Ballroom Novotel Palembang ini. Tadi kita sempat memantau official YouTube RRI Palembang. Ini cukup ramai ya, perang masyarakat untuk mendukung paslon mereka, harapan mereka dari paslon 1, paslon 2, paslon 3. Jadi bagi Anda pendengar yang mendengarkan siaran kami melalui 92,4, Anda juga dapat mendengarkan atau melihat secara langsung melalui audiovisual YouTube RRI Palembang official untuk khusus debat publik terakhir Pilkada Kota Palembang. Ya Rizky, tadi apa yang disampaikan oleh paslon 1 diawali dengan paslon 3 ya, yang menyampaikan harapan pada pemilihan Pilkada Palembang Kota Palembang ini, di mana paslon ketiga tadi ini diberi pertanyaan terhadap ekonomi kreatif yang berbasis kearifan lokal. Paslon 3 yang dijawab langsung oleh Yuda Pratomo ini mengatakan bahwa akan memberikan bantuan permodalan logistik untuk para UMKM, bahkan menggelar pameran bertaraf internasional yang ada di Kota Palembang atau mengikuti pameran-pameran yang ada di luar negeri. Sementara untuk berikutnya tadi paslon nomor urut 1 ini ditanya mengenai bagaimana mengembangkan kawasan Gandus sebagai kecamatan yang paling juga luas di Kota Palembang ya Rizky ya. Oke, yang menjadi isu yang memang sangat penting untuk saat ini, khususnya bagi Kota Palembang yang ingin menuju internasional lagi. Ya. Dan juga dukungan dari masyarakat itu tentu ini menjadi bagian paling penting. Tidak hanya pemerintah, masyarakat juga diharap bisa mendukung nanti visi misi dari ketiga paslon. Siapapun nanti yang akan terpilih, Nova dan juga pendengar tentu akan sangat disupport oleh masyarakat sendiri. Iya. Bicara mengenai internasional Rizky, tadi paslon nomor urut 2 yang langsung dijawab oleh calon wali kota Ratu Dewa ini ditanya bagaimana mengembangkan potensi energi baru terbarukan yang bersih. Tadi Ratu Dewa menjelaskan bahwa akan memanfaatkan tenaga surya untuk mengembangkan energi baru terbarukan atau energi bersih di Kota Palembang, salah satunya dengan mengembangkan energi surya untuk beberapa keperluan tenaga-tenaga energi yang akan digunakan oleh pemerintah kota maupun oleh masyarakat Kota Palembang. Bagaimana memanfaatkan energi surya atau energi matahari ini menjadi EBT atau energi baru terbarukan yang menjadi salah satu konsep dari pasangan calon nomor urut 2, Rizky. Oke, baik. Dan di momen ini juga KPU Palembang juga menampilkan di Videotron ucapan-ucapan dari orang-orang ataupun pejabat lain yang ada di Sumatera Selatan maupun Kota Palembang. Itu juga dukungan sebagai dukungan untuk suksesnya penyelenggaraan debat publik 2024 khususnya di Kota Palembang saat ini, Nova dan juga pendengar ya. Dan saat ini suasana di Ballroom Hotel Novotel Palembang masih kondusif. Tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, Nova. Meskipun masing-masing salon menyampaikan yelnya menyampaikan yelnya dan sedikit melawan aturan. Betul sekali. Melawan aturan pada saat ketika paslon belum selesai menyampaikan visi misi mereka atau menjawab pertanyaan panelis yang masih ada tersisa waktu, ini tepukan ataupun sambutan dari tim masing-masing pendukung ini cukup meriah ya, sehingga memang mengganggu
cukup mengganggu nih. Konsentrasi Mengganggu ya? moderator, konsentrasi moderator untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh ketiga paslon. Baik paslon nomor urut 1, kami sampaikan sekali lagi paslon nomor urut 1 Fitrianti Agustinda dengan Nandriani Oktarina, kemudian paslon nomor urut 2 Ratu Dewa dengan Prima Salan, dan paslon nomor urut 3 Yuda Pratomo dengan Baharudin Rizky. Dan juga panitia juga sudah bersiap-siap. Nanti akan dimulai kembali Ya. sesi berikutnya, sesi ketiga kali ini di debat Wali Kota dan juga Wakil Wali Kota 2024. Ya, berikut kita dengarkan segmen ketiga debat publik terakhir Pilkada Kota Palembang. Kita akan melanjutkan kembali ke acara kita pada malam hari ini, yakni segmen ketiga. Di mana segmen ketiga, yakni pasangan calon akan saling memberikan satu pertanyaan yang sudah disiapkan. Pasangan calon akan bertanya, menjawab, menanggapi, dan ditanggapi dengan alur sebagai berikut. Paslon yang kami berikan kesempatan untuk bertanya terlebih dahulu akan membacakan pertanyaan dengan durasi 1 menit. Paslon yang menjawab pertanyaan diberikan durasi 2 menit. Dan paslon yang bertanya akan menanggapi jawaban dari paslon yang menjawab dengan durasi 1 menit. Dan akan ditanggapi kembali oleh paslon yang menjawab dengan durasi 1 menit. Kami informasikan juga kepada seluruh tamu undangan untuk tetap mematuhi tata tertib selama debat berlangsung. Dan kami persilakan kembali kepada calon wali kota dan wakil wali kota Palembang untuk kembali maju ke podium. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk ketiga pasangan calon kita pada malam hari ini. Baik, terima kasih. Kami akan melanjutkan segmen ketiga. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih, silakan duduk kembali. Baik, kami Terima mohon kasih. tenang. Kami mohon tenang Bapak Terima Ibu. kasih. Kami mohon tenang. Baik, untuk kesempatan pertama kami berikan kepada paslon nomor urut 1 bisa memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2, waktunya 1 menit. Tadi sudah dibacakan mekanismenya, waktunya dimulai saat Anda berbicara. Izin Bapak, kami ingin bertanya terkait dengan optimalisasi pencapaian pembangunan Kota Palembang punya bonus demografi yang luar biasa. Begitu juga bonus ekologi yang sangat potensial. Bonus demografi jika tidak dikelola dengan baik maka akan menjadi bencana. Begitu juga dengan bonus ekologi dari Tuhan ini. Jika tidak dikelola dengan baik maka akan menjadi bencana yang akan menyengsarakan warga Kota Palembang. Yang ingin kami tanyakan, jika Bapak terpilih nanti bagaimana cara Bapak memanfaatkan bonus ekologi yang ada di Kota Palembang? Terima kasih. Masih ada waktu 20 detik lagi mau digunakan? Cukup. Baik, kita kembalikan ke 00 terlebih dahulu. Kami persilahkan kepada paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 1. Waktunya 2 menit, dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Bicara bonus demografi memang kita akui dan alhamdulillah syukur ketika saya menjabat sebagai PJ Wali Kota kemarin ada penurunan cukup drastis khususnya di angka pengangguran. Terus akan ditanyakan apa yang akan kita susun kalau RDPS nanti diberi amanah. Pertama, karena ini kaitan dengan bonus demografi, kita akan memperankan yang namanya bantuan permodalan bagi para UMKM kecil, mikro, dan menengah. Karena ini penting Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa UMKM kita ada 91.557, ini harus diberdayakan. Dan yang kedua, ada beberapa program kita itu yaitu namanya istilahnya itu adalah program Adogawe. Nah, program Adogawi ini kita ingin menciptakan pelatihan-pelatihan bagi anak muda, baik generasi Z, generasi milenial, sehingga mereka adanya suatu kewirausahaan yang akan mereka laksanakan. Juga yang ketiga kaitan dengan percepatan dan juga penyederhanaan dari sisi perizinan berusaha, sehingga tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan untuk dalam rangka mempermudah dalam berinvestasi. Dan yang keempat adalah pengembangan yang sifatnya wisata berbasis sebagai kota budaya. Ini juga adalah salah satu program dari RDPS, termasuk wisata religi ada di sana dan juga sebagai Palembang sebagai kota sungai. Dan yang kelima adalah kita juga akan memberikan pengembangan kepada industri teknologi yang bersifat digital.
Kenapa ini penting Bapak sekalian? Karena kita berhadapan dengan era 4.0 dan 5.0. Maka bicara sumber daya manusia, bicara database, dan bicara teknologi informasi yang kesemuanya ini harus dikuasai oleh para pelaku dunia usaha. Demikian, terima kasih. Baik, masih ada beberapa detik lagi mau digunakan Pak? Baik, cukup ya. Baik, kita kembali ke 00. Baik, kami belum memberikan kesempatan untuk meneriakkan yel-yel. Mohon mentaati aturan. Baik ya, masih ada kesempatan dari paslon nomor urut 1 untuk menanggapi kembali jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Ya, terima kasih Bapak Paslon nomor urut 2. Yang kami tanyakan justru adalah bonus ekologi, jadi bukan bonus demokrasi. Kami bisa jelaskan bahwa Fitri Nandri akan merevitalisasi bantaran Sungai Musi sepanjang 5 km dan kiri dan kanan menjadi ruang bisnis yang dapat menyerap 5.000 pengusaha baru di sektor ekonomi kreatif, kuliner, entertainment, fashion, dan hospitality. Warga bantaran sungai akan diberi subsidi rumah plus ruang usaha di lokasi di mana sebelumnya mereka akan tinggal. Kami akan tertibkan jalur lintas Sungai Musi bersama-sama dengan pemerintah provinsi pusat agar mobilitas sungai dapat menjadi sumber pendapatan Kota Palembang secara maksimal. Kami juga akan bangun pusat logistik dan dermaga untuk mendorong terciptanya hilirisasi perdagangan produk unggulan berskala internasional. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita kembali ke 00. Bapak Ibu kami mohon tenang Bapak Ibu. Masih ada sesi atau kesempatan kepada paslon nomor urut 2 untuk kembali menanggapi tanggapan dari paslon nomor urut 1. Waktunya 1 menit dan dimulai saat Anda berbicara. Kalau konteksnya bicara tentang bonus ekologi, maka data panjang sungai itu bukan itu. Panjang Sungai Musi itu 19 kilo. Iya. Kenapa itu penting Bapak sekalian? Ini panjangnya saja datanya sudah agak keliru, mohon maaf Ibu, bahwa panjang Sungai Musi 19 kilo panjangnya. Terus yang kedua, kalau ini akan kita ciptakan sebagai wisata baru, kuliner dan lain sebagainya, maka tidak bisa pemerintah kota bekerja sendiri. Dia harus menjadi inovasi baru dari seluruh instansi dan departemen keterkaitan lainnya. Contohnya Dinas Lingkungan Hidup terkait, Kementerian Pariwisata terkait, Kementerian PU terkait, termasuk pemerintah provinsi dan pemerintah nasional juga terkait sama sekali. Sehingga ini adanya inovasi baru untuk menciptakan kalau ke konteksnya itu. Demikian, terima kasih Ibu. Masih ada beberapa detik lagi mau digunakan Pak? Oke, cukup. Baik, kita berikan kesempatan untuk tepuk tangan kepada paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 2 yang sudah menyelesaikan sesi tanya jawab. Baik. Baik. Kami ingatkan kembali ketika paslon pilihan Anda sedang memberikan tanggapan ataupun jawaban untuk tidak meneriakkan yel-yel karena sebetulnya akan menurunkan fokus dari paslon pilihan Anda. Setuju Bapak dan Ibu? Baik, kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan dari paslon nomor urut 1 untuk dapat memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 3. Waktunya 1 menit, dimulai ketika saudara berbicara. Silakan. Pertumbuhan ekonomi di Kota Palembang pada tahun 2024 tercatat sebesar 5,12%. Yang bersumber dari sektor perdagangan besar dan juga eceran, jasa, reparasi kendaraan bermotor, industri pengolahan, sektor makanan dan minuman, sektor konstruksi, serta sektor perhotelan. Sebenarnya Kota Palembang memiliki potensi sumber daya alam dan manusia yang luar biasa, serta cukup memadai untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih besar lagi. Pertanyaannya, bagaimana langkah konkret Bapak jika terpilih untuk memanfaatkan potensi tersebut dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Palembang? Baik, waktu masih tersisa Ibu, ingin ditambahkan? Cukup. Cukup. Kita kembalikan ke 00 terlebih dahulu. Terima kasih dan kami akan berikan kesempatan 2 menit paslon nomor urut 3 untuk menanggapi. Silakan. Baik, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi lebih jauh lagi, maka kami memiliki program untuk menaikkan kapasitas dari sumber daya manusia. Kami membuat apa yang kami sebut sebagai pusat anti pengangguran. Jadi semua masyarakat di Kota Palembang yang masih pengangguran
itu diidentifikasi, kemudian dites minat bakatnya, kemudian diberikan pelatihan yang sesuai, dan kemudian dimasukkan dalam sebuah database pusat anti pengangguran. Kemudian kami akan mendatangkan investasi, baik dari dalam dan dari luar, yang nanti akan kita minta menyerap tenaga kerja yang berada di dalam database pusat anti pengangguran tersebut. Nah, ada hal lain selain daripada mereka bekerja, setelah mereka mendapatkan pelatihan itu, mereka juga bisa menjadi pengusaha UMKM. Nah, pemerintah bisa memberikan beberapa akses. Yang pertama akses pengetahuan, yaitu pelatihan entrepreneurship. Kemudian kita bisa memberikan akses permodalan dengan mensubsidi bunga KUR, ya, jadi kredit tanpa agunan dan tanpa bunga. Kemudian juga akses teknologinya dari packaging, web, dan IT. Kemudian kita juga memberikan akses pasar dengan membuatkan mall UMKM, Creative Hub Marketplace, G2G, maupun B2B, dan juga berbagai event yang bisa kita laksanakan. Jadi dengan mengupgrade SDM di Kota Palembang, kita bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih paslon nomor urut 3. Selanjutnya 1 menit paslon nomor urut 1 untuk menanggapi. Baik, terima kasih Bapak Yuda. Tapi menurut Fitri Nandri tidak hanya itu saja, kita harus meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Palembang dengan 3 sektor yang belum pernah disentuh. Padahal Kota Palembang memiliki potensi ekonomi yang hingga tumbuhnya itu 7%. Pertama, kita akan jasa perdagangan besar, kedua sektor pariwisata ekologis, dan ketiga pariwisata budaya dan religi yang bertaraf internasional. Untuk mendukung berjalannya pengembangan sektor usaha jasa perdagangan besar dan pariwisata, akan mempersiapkan infrastruktur dan suprastruktur di awal pemerintahan kami. Dan juga kami akan mempersiapkan tenaga kerja yang produktif untuk memiliki skill yang baik berstandar internasional di bidang jasa perdagangan besar dan pariwisata. Terima kasih. Baik, terima kasih paslon nomor urut 1. Baik, mohon tenang, kami belum berikan kesempatan untuk meneriakkan yel-yel. Kami lanjutkan 1 menit. Paslon nomor urut 3 untuk menanggapi. Menurut kami, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Palembang itu sebagai hub, yang mana merupakan hub bagi sumber daya alam yang ada di sekitarnya, di kabupaten kota sekitarnya. Jadi kita harus main ke perdagangan ke internasional kalau memang kita ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Karena salah satu faktor dari pertumbuhan ekonomi adalah ekspor. Kita banyak barang di Sumatera Selatan ini, mulai dari batu bara, sawit, kemudian lada dan lain sebagainya yang bisa kita ekspor ke luar negeri. Kami rasa bahwa ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih signifikan daripada apa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Terima kasih. Baik, masih tersisa ingin ditambahkan? Cukup. Kami berikan kesempatan untuk dapat memberikan apresiasi kepada paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 3. Baik, Baik, kita lanjutkan untuk memberikan kesempatan kepada paslon lain, Bapak Ibu. Kami mohon tenang. oke. Mohon tenang, terima kasih. Bapak, Kita akan Ibu. lanjutkan, kami persilakan Presiden. Baik, kita lanjut. Kesempatan berikutnya adalah kesempatan paslon nomor urut 2 untuk bertanya kepada paslon nomor urut 1. Waktunya 1 menit, dimulai dari saat Bapak berbicara. Mohon izin Ibu Paslon 1, dari awal visi misi yang dikedepankan adalah Sustainable Development Goal, SDG. Kami ingin tahu dari RDPS, konsep Ibu apa sih tentang SDG? Terus 17 agenda yang diperkerasai oleh PBB itu
Cak Mano kalau bakso Palembangnya ternyata ada pelanggaran di sana. Gimana konsep Ibu terhadap SDG yang 17 agenda dari PBB itu? Terima kasih. Masih ada 30 detik lagi, mau ditambahkan Pak? Cukup, baik. Terima kasih, kita kembali ke titik 000. Kami berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 1 untuk menjawab, waktunya 2 menit, dimulai dari saat Anda berbicara. Ya, terima kasih paslon nomor urut 2. SDGs atau Sustainable Development Goal adalah 17 tujuan global yang disepakati oleh seluruh negara anggota PBB di tahun 2015 sebagai bagian agenda di tahun 2030 untuk membangun atau berkelanjutan. SDGs bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi planet bumi dan juga memastikan kesejahteraan bagi semua orang tanpa ada yang tertinggal. Indonesia pada tahun 2045 juga akan berharap bahwa nanti pelaksanaan pencapaian pembangunan akan betul-betul bisa berkelanjutan. Salah satu atau ada berapa 17 item yang nanti akan bisa kita serap atau kita laksanakan, yaitu penghapusan kemiskinan, mengakhiri kelaparan, kesehatan dan kesejahteraan yang baik, pendidikan yang bermutu, kesetaraan gender, akses air bersih dan juga sanitasi, energi bersih dan juga terjangkau, pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, industri dan juga inovasi infrastruktur. Fitri Nandri akan mengoptimalisasikan akses infrastruktur baik jalan, fasum dan fasos serta suprastruktur kota yang telah beradaptasi dengan teknologi sehingga terciptanya sistem pemerintahan yang bersih, efisien dan produktif untuk mendorong tumbuhnya iklim bisnis yang sehat. Kami juga akan melakukan daya dukung ruang yang terencana dengan menciptakan tata ruang yang terintegrasi antara ruang pemerintahan, pusat bisnis, pemukiman dan ruang terbuka hijau. Dan juga kami akan melakukan optimalisasi fasilitas umum berbasis energi terbarukan dengan mengganti seluruh lampu penerangan di Kota Palembang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita kembali ke titik 00. Kami mohon tenang mendukung paslon nomor urut 1 karena nanti kami akan memberikan kesempatan kepada paslon nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan terhadap jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktunya 1 menit dimulai dari saat Bapak berbicara. Baik, terima kasih Ibu Paslon 1. Dari segi konsep oke, tetapi jangan lupa bahwa kita ingat Ibu Paslon 1 bahwa ada Perda nomor 2 tahun 2013. Kita sudah tidak taat karena dari sisi konsep tetapi kita lemah dari sisi implementasi. Perda 2 tahun 2013 sudah utuh di sana. Pembangunan berkelanjutan itu sudah ada perdanya, tetapi kita melanggar itu. Nah, yang saya tanyakan tadi kan bagaimana konsekuensinya kalau melanggar perda yang sudah dibuat dahulu? Artinya kita tidak komitmen dengan aturan itu. Ruang terbuka hijau yang minimal 30% hanya 12, sekian persen. Kenyataan kita pandai berteori nyatanya tetapi pada tingkat implementasi kita masih lemah. Maka dari itu sekali lagi saya tanyakan tadi bagaimana kalau kita melanggar konstitusi itu, perda nomor 2 tahun 2013 dan juga kita juga punya perencanaan lainnya. Terima kasih. Cukup. Baik. Terima kasih. Kami mohon kembali tenang. Kami berikan kesempatan kembali kepada paslon nomor urut 1 untuk merespon tanggapan dari paslon atau jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktunya 1 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Ya, terima kasih. Oleh karena itu, insya Allah nanti di periode kami menjabat sebagai Wali Kota Palembang, kita akan mempertahankan RTH. Paling tidak sekitar 35% RTH akan betul-betul terjaga di Kota Palembang. Sehingga kawasan Kota Palembang kita harapkan betul-betul nanti bisa bebas dari semua polusi dan sebagainya. Karena harus ada sinergi antara pemerintah kota, pemerintah pusat dan juga pemerintah provinsi. Dan juga kita sangat berharap nantinya ada kerjasama bagaimana supaya ruang terbuka hijau, kawasan pemerintahan, kawasan industri, kawasan ekonomi itu betul-betul terrealisasi. Sehingga apa yang kita harapkan menjadi Kota Palembang yang kedepannya menjadi lebih baik, lebih bersih dan kawasannya betul-betul bebas dari polusi, terutama buangan polusi akan betul-betul tercapai. Dan pengalaman saya selaku Wakil Wali Kota Palembang 2 periode, terima kasih. Cukup? Baik? Cukup. Baik, kita kembalikan ke titik 00. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk paslon
nomor urut 2 dan paslon nomor urut 1 yang sudah saling memberikan tanggapan dan saling menjawab. Baik, cukup ya? Baik. Kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk memberikan yel-yel, tapi mohon untuk tidak naik di atas kursi, karena kan peruntukannya kursi untuk duduk ya. Oke, cukup ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Oke, Baik. tertib ya. Baik, silakan kita lanjut ke paslon Baik, urut 2. kita lanjutkan masih dengan paslon nomor urut 2 yang akan memberikan, saya tidak akan melanjutkan jika semuanya tidak tenang. Baik, terima kasih. Paslon nomor urut 2 akan memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 3. Waktunya 1 menit, disilakan. Baik, terima kasih. Pertama saya ingin komentar sedikit. Di mana-mana paslon 3 bicara bahwa Palembang tidak baik-baik saja. Saya katakan itu adalah sebuah doa. Dan juga saya berharap bahwa kita tetap optimis. Palembang tetap baik-baik saja Bapak sekalian. Maka dari itu karena ini adalah sebuah doa, kita tetap optimis agar Palembang ke depan lebih baik. Terus yang kedua, sebagai calon kepala daerah, tentunya paslon 3 harus mengetahui dan memahami apa yang tugas kewenangan dari pemerintah daerah. Untuk itu dalam konteks Undang-Undang 23 tahun 2014, apa yang saudara ketahui tentang urusan pemerintahan dari yang dengan kita kenal dengan istilah pemerintahan konkuren. Untuk itu tolong mohon penjelasannya, pembagian dan juga langkah-langkah terhadap pemerintahan konkuren tersebut. Terima kasih. Baik, masih ada 10 detik, 9 detik lagi Bapak, cukup? Cukup ya. Baik, kita kembalikan ke titik 0 terlebih dahulu. Terima kasih. Dan selanjutnya paslon nomor urut 3, waktunya 2 menit untuk menanggapi, disilakan. Baik, terima kasih. Sebetulnya pertanyaan ini mungkin pertanyaan teknis di dunia pemerintahan, tapi akan kami jawab secara logika saja, bahwa concurrent itu artinya adalah secara bersama-sama. Jadi kami mengasumsikan bahwa pemerintahan ini harus dijalankan secara bersama-sama. Dari seluruh komponen yang ada, termasuk juga dari partisipasi masyarakat yang sama-sama ikut berpartisipasi, memberikan ide, gagasan, dan juga termasuk ikut dalam pembangunan serta dalam pengawasannya. Itu Pak, terima kasih. Baik, waktu masih tersisa 1 menit lagi Bapak, ingin dilanjutkan? Cukup. Baik, terima kasih, kita kembalikan ke titik 0. Baik, 1 menit, paslon nomor urut 2 untuk menanggapi. Baik, terima kasih. Kenapa ini penting Bapak Ibu sekalian? Seorang kepala daerah harus tahu pelayanan wajib tingkat dasar. Kita bicara kalau urusan konkuren maka ada urusan wajib. Urusan wajib itu meliputi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan juga perekonomian di sana. Kenapa ini penting Bapak Ibu sekalian? Artinya yang dikedepankan bukan pembangunan Sentosa Island yang akan mengeluarkan uang triliunan itu. Kita selesaikan dulu persoalan dasar. Makanya RDPS mengedepankan program-program pro rakyat. Urusan pendidikan, urusan kesehatan, dan urusan wong-wong miskin yang sebanyak termasuk rumah yang tidak layak huni itu kita kedepankan. Maka dari itu urusan konkuren ini menjadi sesuatu yang dasar, yaitu urusan wajib. Setelah itu baru ada urusan non wajib dan juga ada urusan pilihan. Kalau bicara yang lain maka itu urusan pilihan. Terima kasih. Baik, ada beberapa detik tersisa. Cukup? Baik, cukup Bapak. Terima kasih, kita kembalikan ke titik 0. Mohon tenang seluruh pendukung, kami akan melanjutkan 1 menit paslon nomor urut 3 menanggapi. Terima kasih. Begini Pak Paslon 2, kalau kita lihat bahwa pelayanan-pelayanan dasar yang dilakukan itu adalah sesuatu yang standar harus dilakukan oleh dunia pemerintahan. Nah kami sebagai paslon yang baru, kami menginginkan bahwa kepala daerah itu tidak mengurusi sesuatu yang standar-standar saja. Ya, itu kelasnya kepala daerah. Kalau kelasnya yang normal-normal saja, ngurusin banjir, ngurusin lampu, ngurusin jalan rusak,
ngurusi administrasi pemerintahan, itu urusan sekda ke bawah. Ya, seorang kepala daerah itu bagaimana memikirkan bagaimana sih Palembang ini bisa lebih sejahtera. Pemikirannya harus lebih makro dan lebih holistik seperti itu. Jadi kita tidak terjebak bahwa kompetensi kepala daerah itu adalah kompetensi makro manajemen. Terima kasih. Habis, terima kasih. Baik, kami berikan kesempatan untuk dapat meneriakan yel-yel ke paslon nomor urut 2 dan paslon nomor urut 3. Baik. Cukup, terima kasih. Kami persilakan Bapak dan Ibu untuk duduk kembali. Kami akan melanjutkan. Mohon tenang seluruh pendukung paslon, jangan terpancing satu dengan yang lain. Baik, mohon tenang, kita lanjutkan. Siap, silakan. Baik, Bapak Ibu mohon tenang supaya paslon yang Bapak Ibu dukung bisa mendengarkan pertanyaan atau menyampaikan tanggapan dengan baik, fokusnya juga nggak terganggu. Oke, baik, Bapak Ibu, kami mohon tenang. Baik, saatnya atau giliran dari paslon nomor urut 3 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1, waktunya 1 menit dimulai dari saat Bapak berbicara. Terima kasih. Di tengah hari perayaan anak sedunia yang tadi baru saja kita laksanakan, bencana banjir di kota Palembang pada hari Senin 18 November kemarin telah merenggut korban jiwa, anak-anak yang tidak berdosa terseret arus banjir. Menurut Anda, apa penyebab permasalahan banjir yang tidak kunjung selesai di kota Palembang? Waktunya masih tersisa, cukup. Baik, kita kembalikan ke indikator 00 terlebih dahulu. Baik, kami persilahkan kepada paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 3. Waktunya 2 menit, dimulai saat Ibu berbicara. Saya akan berbicara bagaimana mengentaskan masalah banjir. Jadi bukan penyebab banjir saja, tapi saya akan berbicara masalah pengentasan banjir. Jadi mulai dari kita membuat saluran supaya saluran ini betul-betul bisa lancar dan juga kita memperbanyak kolom retensi di setiap kelurahan sehingga nantinya bisa menampung air dan juga bisa menjadi tempat jogging track atau wisata, dan juga kita membuat pompa-pompa air di 107 kelurahan supaya pada saat nanti ada hujan tidak lagi dalam arti kesulitan untuk mengalir ke Sungai Musi, tapi aliran air Sungai Musi tidak bisa masuk ke kota. Dan juga kita akan membuat pintu-pintu air supaya pada saat terjadi pasang tidak akan masuk ke dalam kota. Saya rasa RTH juga sangat penting karena bagaimanapun 60% kawasan kota Palembang adalah rawa. Oleh karena itu nanti kita akan mengedepankan mulai dari RTH dan juga konservasi kaitannya dengan masalah sungai, normalisasi dan juga revitalisasi masalah Sungai Musi. Dan ke depan kita juga berharap bahwa kesadaran dari masyarakat Kota Palembang betul-betul terbangun kaitannya dengan sampah. Kami akan mencanangkan bahwa sampah itu adalah emas, sehingga kita berharap bahwa masyarakat nanti ke depan akan betul-betul sadar bisa melaksanakan kegiatan dalam arti memilah sampah, sampah organik, sampah non-organik dan sampah B3. Setelah itu pemerintah akan membeli sampah sehingga tidak ada lagi sampah di pemukiman atau di tengah-tengah warga. Dan langsung kita akan alokasikan di tempat TPS 3R, di mana nanti di TPS 3R ini seluruh sampah yang sudah terpilah-pilah akan betul-betul mempunyai nilai ekonomis, di mana sampah organik akan menjadi pupuk, di mana sampah non-organik akan betul-betul nanti terpilah menjadi tempat bisnis ataupun mengandung nilai yang sangat ekonomis bagi masyarakat Kota Palembang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon ditahan, belum waktunya untuk menyampaikan yel-yel Bapak Ibu. Kami kembali memberikan kesempatan kepada paslon nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktunya 1 menit, dimulai dari saat Bapak berbicara. Baik, semua ya jawaban dari Ibu tadi itu adalah masalah teknis semua. Ya, artinya semua orang juga sudah tahu begitu cara mengatasi banjir. Tapi banjir masih terus saja terjadi 10 tahun terakhir ini. Berarti masalahnya yang paling krusial itu adalah masalah pendanaan Bapak dan Ibu. Tidak mungkin membangun infrastruktur di kota Palembang ini yang besar, menormalisasi sungai, membuat drainase, bangun kolam retensi dan lain sebagainya menggunakan dana APBD kota Palembang. Nggak mungkin, terlalu kecil.
Oleh karena itu kita harus mengambil dana dari APBN. Cuma masalahnya Kota Palembang ini sudah 10 tahun terakhir tidak punya rencana induk ketahanan banjir. Mana mau orang di pusat situ memberikan dana. Kalau kita tidak punya master plan, tidak punya rencana induk, apa sih yang mau dikerjakan untuk mengatasi banjir di Kota Palembang? Ya, jadi itu kita harus punya rencana induk. Kedua, kita punya kawan ya di kementerian, di DPR RI, sehingga kita bisa melakukan lobby-lobby kepada mereka. Terima kasih. Waktu habis. Baik, kami belum berikan kesempatan untuk meneriakkan yel-yel. Mohon tenang. Baik, kami mohon tenang. Kami berikan kesempatan kembali kepada paslon nomor urut 1 untuk menanggapi atau memberikan respon terhadap tanggapan dari paslon nomor urut 3. Waktu Ibu dimulai dari saat berbicara. Bapak Yuda, terima kasih. Yang Bapak Yuda sebutkan tadi juga sangat baik dan bagus. Tetapi memang benar bahwa 10 tahun terakhir banjir ini tidak ada anggaran jelasnya. Maka dari itu Fitri Nandri akan benar-benar mengawal, menyelesaikan daripada pengentasan masalah banjir ke depan dan benar-benar mengalokasikan anggaran itu dengan baik dan benar. Karena memang anggaran itu harus tepat sasaran. Walaupun memang kita harus mempunyai koneksi dan juga bagaimana kita sebagai seperti saya sendiri sebagai entrepreneurship bisa berkolaborasi dengan pusat untuk mendapatkan APBN, tidak hanya APBD, tetapi yang paling penting adalah pejabatnya dulu akan benar-benar ingin menyelesaikan masalah tersebut dan anggarannya harus tepat sasaran. Terima kasih. Masih ada waktu 10 detik lagi, mau digunakan? Cukup? Cukup, baik. Kita kembali ke titik 00 terlebih dahulu. Kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk memberikan tepuk tangan yang meriah kepada paslon nomor urut 3 dan paslon nomor urut 1. Baik, kami silakan Bapak dan Ibu. Cukup? Baik. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sesuai dengan tata tertib yang kami bacakan tadi, KPU memiliki hak untuk mengeluarkan pasangan calon ataupun pendukung pasangan calon yang tidak mentaati tata tertib. Sepakat untuk dilanjutkan? Baik, terima kasih. Kami akan melanjutkan untuk pertanyaan dari paslon nomor urut 3 ke paslon nomor urut 2. Waktunya 1 menit. Baik, terima kasih. Kepada paslon nomor 2, tadi berbicara masalah SDGs. Ada 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals dan menjadi acuan dalam menerapkan pembangunan yang berkelanjutan. Pertanyaan kami, apa fokus paslon 2 dari 17 tujuan SDGs ini yang menjadi prioritas dan bagaimana strategi Anda? Baik, masih ada waktu tersisa? Cukup Bapak? Cukup Pak. Baik, kita kembalikan ke indikator waktu 0 terlebih dahulu. Terima kasih. 2 menit waktu untuk paslon nomor 2 untuk menanggapi. Baiklah, terima kasih. Pendidikan, kesehatan menjadi prioritas kami dalam mengembangkan pelayanan dasar. Saya serahkan kepada Pak Wali. Baik, izin kami lanjutkan. Jadi SDG itu bahwa memang adalah agenda sebagai tujuan dalam rangka pengentasan 17 hal. Kenapa paslon dari kami dari EDPS mengedepankan pelayanan dasar? Karena kami bukan berjanji, tetapi sebuah komitmen untuk optimalisasi dari beberapa hal yang sudah kami lakukan. Karena pelayanan dasar SDG juga untuk menghilangkan kelaparan, kemiskinan, terus akses kesehatan, akses pendidikan. Kami kasih contoh Bapak Ibu sekalian. Bicara pelayanan dasar, baru 36% sarana prasarana SD itu masih banyak yang rusak dan bahkan rusak berat dan rusak ringan. Itu pada sisi pendidikan, belum lagi pada sisi kesehatan. Nah, ini adalah program dari PBB Perjanjian Paris yang harus diselesaikan. Untuk itu RDPS bukan berjanji tetapi memiliki komitmen untuk meningkatkan.
terhadap beberapa hal yang sifatnya pelayanan dasar, termasuk tidak lagi berbicara kelaparan ketika RDPS dikasih amanah, kelaparan selesai, persoalan stunting selesai, kemiskinan ekstrim selesai, dan ini kami semua tuntaskan. Kenapa ini penting? Karena ini adalah pelayanan dasar, pelayanan konkuren sebagai tanggung jawab dari seorang kepala daerah untuk menyelesaikan. Jadi orang miskin tidak ada lagi di Palembang ini, orang tidak layak, rumah tidak layak ini tidak ada lagi. Saya kira itu yang penting buat kita semua. Terima kasih Pak Paslon 3. Baik, terima kasih. Mohon tenang semuanya. Kami berikan kesempatan 1 menit. Paslon nomor urut 3 untuk menanggapi. Baik, terima kasih. Bagi kami, Yuda Bahar, ada 3 prioritas kami dari 17 tujuan SDGs ini. Yang pertama adalah poin 1 bahwa zero poverty ya, nol kemiskinan. Kemudian di poin 8 ada pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga adalah poin 11, yakni kota dan pemukiman layak dan berkelanjutan. Jadi ketiga poin ini merupakan prioritas kami yang dari SDG, sehingga kemiskinan dan penataan pemukiman itu masuk dalam prioritas APBD tahun 2025. Terima kasih. Baik, masih ada tersisa waktu? Cukup. Cukup, kami berikan kesempatan 1 menit. Paslon nomor 2 untuk menanggapi. Mohon izin, jadi begini Bapak sekalian, di dalam Perda nomor 2 tahun 2013 itu jelas sekali bahwa itu adalah pembangunan berkelanjutan. Persoalannya adalah mau tidak kita melaksanakan 17 agenda itu sebagai agenda dari PBB dalam rangka SDG, pembangunan berkelanjutan. Tinggal implementasinya. Maka saya katakan tadi, kalau kita berkaca lagi kepada peraturan Menteri ATR dan BPN, juga di sana tercantum, semuanya sudah lengkap. Tinggal implementasinya harus kita laksanakan atau tidak. Nah, makanya saya tanyakan tadi, kita ini perdanya sudah ada, peraturan Menteri Kementerian ATR BPN-nya sudah ada dan juga sudah lengkap, rencana tata ruangnya sudah lengkap, tetapi ketika implementasinya yang sulit. Tetapi pada saat ini RDPS berkomitmen kita selesaikan dulu persoalan dasarnya. Wong miskin tidak katik lagi, wong kelaparan tidak katik lagi, semuanya clear Bapak sekalian. Baru berbicara tahap selanjutnya. Baru kita bicara proyek mercusuar berskala besar. Baik, terima kasih waktunya habis paslon nomor urut 2. Kami berikan kesempatan untuk dapat meneriakan yel-yel untuk paslon nomor urut 2 dan paslon nomor urut 3. Baik. Lebih keras lagi Bapak dan Ibu teriakan yel-yelnya pada malam hari ini, kami persilakan. Terima kasih semangatnya. Boleh duduk kembali? Baik. Baik. Nanti yel-yelnya bisa dilanjutkan. Saya mengantarkan jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali dengan segmen terakhir. Nanti para paslon akan memberikan closing statement jawaban penutup, di mana mereka jadi saling jangan melempar kemana-mana. pertanyaan Kembali dan juga dijawab oleh paslon lainnya seperti yang disampaikan oleh paslon nomor urut 1 mengenai optimalisasi bonus ekologi yang ditanyakan kepada paslon nomor urut 1 kepada paslon nomor urut 2. Dan tadi paslon nomor urut 2 memang agak miss sedikit, di mana paslon nomor urut 2 menjawab adanya bonus demografi. Dan ada juga yang menarik ya tadi, di mana moderator memberikan warning, peringatan bahwa jangan ada yang berdiri di atas kursi seperti itu ya Rizky ya. Itu juga mengganggu konsentrasi paslon yang sedang menyampaikan visi misi. Dan itu sudah disampaikan oleh moderator di debat kali ini, Nova dan juga pendengar. Dan untuk suasana saat ini bisa kita gambarkan masih tetap kondusif meskipun tadi yel-yel terus dinyanyikan. Beberapa kali warning ya, karena ada yang berada di atas kursi terus meneriakan yel-yel, padahal pada mereka meneriakan yel itu paslon masih menyampaikan atau merespon atau menjawab pertanyaan dari paslon lainnya, dan itu memang mengganggu konsentrasi dari setiap paslon yang sedang menyampaikan visi misi Nova dan juga pendengar. Kita masih menunggu nanti memasuki segmen terakhir ya. Segmen terakhir, segmen 4, dan bagi Anda yang ingin mendengarkan dengan sesama, tidak hanya mendengarkan secara teksterial 92,4 FM, namun di segmen terakhir ini, segmen penyampaian
visi misi mungkin closing statement ya di debat terakhir Pilkada Kota Palembang, karena akan ada masa tenang nanti mulai 23 November dan akan dilakukan hari pencoblosan 27 November 2024 mendatang. Jadi Anda mungkin dapat mendengarkan secara langsung bagaimana di segmen terakhir ini mereka menyampaikan visi misi apa yang ingin mereka lakukan untuk Kota Palembang 5 tahun ke depan. Ya, tentu ini menarik Nova dan juga pendengar. Ya, setelah debat ini mungkin menjadi gambaran masyarakat Kota Palembang yang memiliki hak pilih tetap ya, ataupun dipilih tetap di wilayahnya masing-masing Ya. untuk bisa memilih sesuai dengan pilihannya masing-masing ya. Setelah menonton debat dan menyaksikan kita tadi, karena visi misi yang disampaikan tadi cukup menarik dan juga mengundang partisipasi masyarakat untuk hadir, tidak hanya cuma menyimak, namun bisa meresapi apa saja nanti menjadi visi misi mereka ya di tahun yang akan datang. Ya, karena mereka menyampaikan pengetahuan mereka ketiga paslon ini memang benar-benar mumpuni ya. Banyak pengetahuan tentang Kota Palembang yang mereka ketahui dan mereka sampaikan pada malam hari ini apa yang harus dibenahi di Kota Palembang, termasuk persoalan banjir, kemudian permasalahan pembangunan yang berkelanjutan yang disampaikan paslon nomor 2 dan permasalahan bagaimana pemberdayaan pengembangan sejahtera masyarakat yang disampaikan paslon nomor urut 1 seperti itu. Ya, Rizky, bisa kita dengar ya. Di satu sisi masih disampaikan himbauan seperti dari Kapolres Tabes Palembang, kemudian himbauan mencoblos dari KPU Kota Palembang, dan yel-yel masih terus diteriakan ya oleh ketiga paslon malam hari ini ya. Kalau kita dengar memang cukup sebenarnya cukup bising ya seperti itu, namun inilah kemeriahan debat publik ya. Dari para pendukung ketiga paslon yang tidak hanya yel-yel tapi juga teriakan-teriakan tadi. Teriakan satu sama lain sesuai dengan nomornya masing-masing. Nomornya masing-masing. 1, 2 ataupun 3 tadi. Dan juga tadi pantauan kita terakhir di luar saat debat juga sedang ramai, tidak hanya di dalam ballroom Novotel Palembang. Tidak hanya di dalam ya, namun juga di luar. Nonton di luar juga ya. Di luar karena juga KPU kemeriahan. Palembang menyiapkan videotron ataupun menonton secara langsung di luar bagi yang tidak memiliki ID card khusus untuk masuk ke dalam ruangan sini ya. Dan ternyata di luar gedung ballroom Novotel Palembang juga tidak kalah meriah. Mereka masa-masa pendukung ini juga meriahkan yel mereka masing-masing, baik paslon 1, paslon 2 maupun paslon 3. Makin hari, makin malam, ternyata semangat mereka juga tidak kendur masing-masing pendukung pasangan calon ini untuk memberikan dukungan kepada ketiga paslon mereka masing-masing yang saat ini berada masih di atas podium. Ya. Oke, masih kita tunggu Nova dan juga pendengar. Segmen terakhir closing ya statement dari ketiga segmen paslon. Keempat ya, seperti apa? Dan RRI Radio Republik Indonesia ini juga akan tidak hanya menyiarkan secara sesterial, sekali lagi Anda mungkin dapat membuka kanal YouTube kami RRI Palembang atau mungkin nanti pagi, siang, sore sebelum tanggal 27 November apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka ingin lakukan untuk Kota Palembang mungkin bisa menjadi rekomendasi masyarakat dengan kembali menonton YouTube RRI Palembang debat publik terakhir ini yang mereka sampaikan pada malam hari ini. Banyak sekali sebenarnya yang ingin mereka lakukan untuk Kota Palembang dan tanggapan dari masing-masing pasangan calon apa yang kurang dan apa yang mungkin lebih dilakukan oleh pasangan nomor urut 1, pasangan nomor urut 2 dan pasangan nomor urut 3 ini. Ya, karena tenang saja ya Nova, tidak bisa menyaksikan langsung, nanti akan ada bisa memutar ulang debat terakhir Wali Kota dan juga Wakil Wali Kota Palembang tahun 2024 kali ini ya. Di situ akan kita sama-sama menyimak bagaimana visi misi yang disampaikan oleh masing-masing paslon di malam hari ini. Dan kita saksikan di belakang kita suasana saat ini. Ya, kalau kita lihat masih cukup meriah ya, riuh sekali. Cukup meriah. Kemeriahan ya di gedung baru Hotel Novotel Palembang, baik di luar, di dalam gedung maupun di luar gedung sama meriahnya seperti itu. Masing-masing masa pendukung ini berharap bahwa yang terbaik yang disampaikan oleh masing-masing pasangan calon. Pasangan nomor urut 1, pasangan Fitrianti dan Agustinda dengan calon wakil wali kotanya Nandriani Oktarina. Kemudian pasangan nomor urut 2, Ratu Dewa dengan pasangan calon wakil wali kotanya Prima Salan, dan pasangan nomor urut 3, Yuda Pratomo yang berpasangan calon wali kotanya Baharudin. Dan malam hari ini seperti di debat pertama, debat kedua,
pasangan nomor 1 menggunakan seragam warna Blackpink ya. Rizky ya terkenal Sesuai dengan dengan Blackpinknya. Gimik katanya Ya. yang telah dihadirkan sejak Dari debat awal pertama ya, dari awal. Sejak menuju ke Pilkada Palembang 2024. Dan pasangan nomor urut 2 sama seperti dari debat pertama, debat kedua menggunakan pakaian berwarna hijau sage Hijau, ya, ya. seperti itu. Dan juga Dan pasangan terakhir nomor ada 3. pasangan 03 dari Yuda Bahar yang memakai kostum putih ya, putih hitam. Dan juga ada sedikit warna campur juga karena memang Ya. ini yang mendukung tidak hanya dari pendukung paslon masing-masing, tapi juga memang ada dari luar yang memiliki ID kan untuk menonton langsung, yang memiliki hak resmi untuk menonton langsung di debat kali ini. Nopara juga pendengar. Ya, mereka juga memanfaatkan momen break ini ya, momen istirahat ini untuk melakukan berfoto bersama ya. Ya. Berfoto bersama para pendukung, namun ada juga terlihat masing-masing pasangan calon ini menyapa satu sama lain. Artinya mereka tetap menjaga kondusivitas selama debat publik terakhir ini yang diselenggarakan oleh KPU Kota Palembang. Ya, Rizky, Ya. sampailah kita kepada segmen keempat. Segmen terakhir dalam debat publik terakhir Pilkada Kota 2024. Palembang. Segmen dan tibalah saatnya kita akan memasuki segmen keempat, yaitu masing-masing pasangan calon wali kota dan wakil wali kota akan memberikan pernyataan pamungkas ataupun closing statementnya pada malam hari ini. Karena disinilah nantinya pasangan calon dapat meyakinkan dan juga mengajak masyarakat Kota Palembang untuk memilih mereka sebagai wali kota dan wakil wali kota. Kami mengundang kembali ketiga pasangan calon untuk menuju ke podium. Boleh kita berikan yel-yel terbaik untuk ketiga pasangan calon kita pada malam hari ini? Baik, cukup. Cukup ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu cukup. Ini adalah kesempatan terakhir bagi paslon yang Bapak Ibu dukung untuk meyakinkan masyarakat Palembang untuk memilih mereka untuk menjadi wali kota dan wakil wali kota Palembang untuk 5 tahun ke depan. Kami mohon tenang Bapak Ibu. Baik, ini mohon adalah kesempatan terakhir untuk paslon pilihan Anda meyakinkan masyarakat Kota Palembang. Kami mohon tenang kepada seluruh pendukung. Baik, kami beri kesempatan pertama untuk pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 1 untuk memberikan pernyataan pamungkas atau closing statement. Waktunya 2 menit dimulai dari saat Ibu berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada seluruh masyarakat Kota Palembang yang kami cintai, Fitri Nandri berada di titik ini bukanlah kebetulan, melainkan atas dukungan dan lantunan selawat dari seberang ulu ke seberang ilir, serta pesan cinta dalam setiap doa dari masyarakat Kota Palembang. Pengalaman 2 periode sebagai wakil wali kota Palembang sudah lebih dari cukup bagi kami mengerti, memahami, dan menyiapkan solusi bagi warga Kota Palembang yang kami cintai. ASN P3K yang profesional, kompeten, dan berintegritas akan bersama-sama dengan kami melayani masyarakat dan membangun Kota Palembang yang kita cintai. Pemerataan tunjangan kinerja di semua OPD dan mengawal honorer menjadi P3K akan menjadi tugas kami demi pelayanan publik yang terbaik. Dengan naluri dan ketulusan hati seorang ibu, kami satukan hati, pikiran, dan perbuatan untuk berkarya, membangun, dan menata Kota Palembang yang kita cintai. Doakan kami jika diberi amanah oleh masyarakat Kota Palembang dapat memberikan kebermanfaatan, kemaslahatan untuk seluruh masyarakat Kota Palembang. Tidak ada daya dan upaya kecuali atas izin Allah yang menggerakkan hati masyarakat Kota Palembang dengan penuh keikhlasan untuk memilih kami pasangan nomor urut 1. Membangun Kota Palembang tidak bisa hanya dilakukan oleh Fitri Nandri saja, tetapi dibutuhkan kerjasama kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nomor 1. Waktu habis.
Baik, kami berikan kesempatan pada para pendukung untuk memberikan tepuk tangan paling meriah kepada paslon nomor urut 1 yang sudah menyampaikan closing statement-nya. Baik, kami berikan kesempatan lebih keras lagi, kami persilakan Bapak dan Ibu. Cukup? Terima kasih. Cukup ya, kita beralih ke paslon lain ya. Oke. Baik, Bapak, kami Ibu. beralih ke paslon nomor urut 2 untuk memberikan pernyataan pamungkas ataupun closing statementnya pada malam hari ini. Waktunya 2 menit dimulai ketika kata pertama diucapkan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Seluruh warga kota Palembang yang kami muliakan dan cintai, 59 hari kami melaksanakan daripada kampanye yang penuh dengan semangat, penuh dengan kontestasi, dan kadang-kadang penuh dengan kata-kata kasar dan tidak berkenan. Tetapi itikat kita ini baik, semuanya ingin terbaik untuk masyarakat kota Palembang dan kota Palembang ini sendiri. Kami, Ratu Dewa dan Prima Salam, beserta seluruh relawan dan tim pemenangan, meminta maaf seandainya dalam kampanye ini ada kata-kata atau perbuatan kami yang kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. 27 November itu hari Rabu. Payo kita rame-rame ke TPS. Jangan bimbang dan jangan ragu, pilihlah RDPS. Fadol Pak Wali. Kita sekarang fokus, musuh kita adalah kemiskinan, musuh kita adalah kelaparan, kesehatan, pendidikan, pengangguran, dan masih banyak lagi yang harus kita atasi. Kita semua sudah mendengarkan visi misi yang disampaikan oleh paslon 1 dan paslon 3. Itu hanya bagian kecil dari masalah yang kita hadapi. Untuk itu kami dari RDPS akan menyempurnakan semua itu. 7 hari lagi kita akan memutuskan, menentukan pemilih amanah kota Palembang. Maka jadikanlah pilihan yang mantap, bukan berdasarkan iming-iming bayaran yang didapat. Dimulai dengan niat ikhlas, dijalankan dengan cara yang baik, yang insya Allah akan dibukakan takdir untuk keberhasilan kita semua. Kami menghibahkan diri agar Palembang ke depan lebih baik lagi. Dengan demikian mari mencoblos nomor. Mencoblos nomor. Terima kasih. Waktu habis, terima kasih paslon nomor urut 2. Baik, kami berikan kesempatan untuk pendukung paslon nomor urut 2. Boleh Bapak Ibu, kalau mau lebih keras lagi kami persilakan. Baik, cukup? Cukup, terima kasih. Kami persilakan untuk duduk kembali. Kami mohon tenang. Kami mohon tenang, masih ada satu paslon lagi yang akan menyampaikan closing statement. Kami mohon tenang Bapak Ibu. Baik, kita beralih ke paslon nomor urut 3 untuk memberikan pernyataan pamungkas atau closing statement. Waktunya 2 menit, dimulai dari saat Bapak berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, dulur galau-galau, Palembang ini seperti perahu besar yang sudah terlalu lama terombang-ambing di tengah arus tanpa haluan. Saatnya kita mengambil kendali, memperbaiki arah dan berlayar menuju perubahan. Semua visi, misi, program yang telah disampaikan pada debat-debat sebelumnya tidak ada gunanya kalau pemimpinnya korup dan tidak kompeten. Jalanan akan cepat rusak, banjir tidak selesai-selesai, macet semakin parah, sampah berserakan, transportasi publik terbengkalai, BUMD rugi terus, pungli di mana-mana, premanisme tidak terkendali, pengangguran tambah banyak, jabatan ASN diperjualbelikan, pengusaha dimintai fee proyek, UMKM diinjak-injak. Palembang ini sudah rusak sekaset. Kita perlu pemimpin yang baru. Kami Yuda Bahar, kami orang baru yang belum terkontaminasi birokrasi pemerintahan. Kami tidak memiliki beban masa lalu, jadi kami bisa tegas menegakkan kebenaran, kebaikan dan keadilan di kota Palembang yang tercinta ini. Kami adalah kertas putih yang siap Bapak Ibu tuliskan mimpi-mimpi kita selama ini. Palembang yang maju, berkualitas dan membanggakan. Konkretnya, kami akan hadirkan 50-100 juta RT per tahun untuk pembangunan ekonomi dan infrastruktur untuk siapa saja termasuk Gen Z milenial, perempuan dan anak-anak.
jika kami Yuda Bahar diberikan amanah memimpin kota Palembang, dalam 100 hari kami akan berantas korupsi dan pungli di pemerintahan kota Palembang. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kepada seluruh masyarakat Palembang yang telah membersamai kami dalam memperjuangkan era baru Palembang Maju. Pilih Yuda Bahar nomor 3, coblos tanjaknya. Waktunya habis. Waktunya habis. Tapi sebelum itu, Bapak, atribut yang kami izinkan hanya yang melekat di tubuh. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, kami berikan kesempatan untuk memberikan dukungan kepada paslon nomor urut 3. Tadi sudah kami berikan kesempatan kepada pendukung paslon nomor urut 2 dan paslon nomor urut 3. Baik, silakan. Boleh lebih keras lagi Bapak dan Ibu. Ya, Nova dan juga pendengar, itu tadi closing statement dari ketiga paslon yang sudah disampaikan. Ya, dan itu juga Rizky. menjadi penghujung ya dalam acara debat segmen wali kota dan terakhir, juga wakil segmen wali kota keempat. Palembang. Dan penghujung juga debat publik terakhir, debat publik pamungkas yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Palembang malam hari ini. Rizky, 20 November 2024. Di mana tahapan kampanye yang sudah digelar pada sejak 2 bulan yang lalu dan akan berakhir pada 23 November mendatang. Dalam tahapan kampanye ini juga diselenggarakan debat, baik itu debat pertama, debat kedua, dan hari ini debat terakhir. Dan setelah tahapan kampanye 23 November berakhir, kita akan memasuki masa tenang, Rizky. Masa tenang. Ya, karena memang Ya. pemilihan sendiri menghitung hari saja, Nova. Dan ini semua pilihan ada di tangan masyarakat. Ya. Terutama jangan golput. Ya. Jangan golput, itu yang paling penting. Apapun kita berbeda pilihan, tetap menjaga kota Palembang dengan kondusif ya. Tapi kadang-kadang kita tidak, memang kondusif nih. Cuman perangnya ada di media sosial biasanya. Sosial media juga cukup Sosial bahaya. media, iya. Ya. Jadi penting juga untuk menjaga jari jemari kita, tutur kita dalam berkata, dalam bermedia sosial. Bagaimana kita bijak menggunakan, tidak mencemooh pasangan pasangan calon lainnya yang mungkin tidak kita pilih seperti itu. Namun kita jadikan Kota Palembang ini sebagai contoh pilkada yang damai, aman, tertib, tidak hanya secara di lapangan, namun juga pilkada yang tertib di media sosial seperti Rizky. Oke. Akhirnya Nova dan juga pendengar. Ya, saya Nova Terima kasih. Ariana. Ya, terima kasih partisipasi Anda di debat wali kota dan juga wakil wali kota Palembang 2024 Ya, kali ini. Berserta tim yang bertugas, rekan-rekan teknik ada Ivan Bintoro, ada Agung, ada Agus, dan rekan reporter Ipan, beserta pengarah acara Asri Diana, Ya. langsung dari Ballroom Hotel Novotel Palembang. Dan juga saya Heru Rizky mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggung utama, karena nanti kita akan berfoto bersama tentunya sesaat lagi. Dan